Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa support traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 466 Subscribe Penatua. Puan muda, kamu, sebuah suara terisak naik. Pada saat yang sama, belasan ratus li pergi, seorang pria berpakaian hitam berbaring di tanah di depan Yan Chang dan bersujud. Tubuhnya penuh luka, beberapa tulang bahkan menonjol, dia tampak sedih. Dari ketiganya, hanya satu dari asistennya yang kembali, dan ditutupi dengan luka dan tampak menyedihkan. Yan Chang berteriak, apa yang terjadi? Di mana dua lainnya? Petik 2. Pria itu terus bersujud dan menangis. Ketika dia mendengar Yan Chang, dia menyeka air matanya dan berkata, Tuan muda, Yan Di dan Lin Feng mengejutkan kami, mereka membunuh binatang buas untuk mencegah kita mencetak gol. Selain itu, mereka ingin membunuh kita, kedua temanku mati untuk menyelamatkanku. Petik 2. Setelah itu, pria itu menangis lagi. Dia terdengar putus asa, namun, cahaya jahat bersinar di matanya. Ketika Yan Chang mendengar itu, matanya membelalak. Dia tidak bisa mempercayainya. Tuan muda, Lin Feng mengatakan bahwa jika kamu cukup berani, kamu harus pergi ke padang pasir. Dia akan menunggumu di sana, dan dia akan membunuhmu. Petik 2. Pria berpakaian hitam berpura-pura marah. Ekspresi Yan Chang mengeras. Mereka telah membunuh kedua asistennya, dan sekarang mereka memprovokasi dia. Yan Chang benar-benar marah. Dia mengepalkan tangannya dan berteriak, aku akan melihat seberapa kuat dia. Ya, pria berpakaian hitam itu sangat senang, tapi dia terus berpura-pura marah dan putus asa. Dia berdiri dan menuju ke arah gurun. Bagian pertama dari plot penasihat militer itu sukses. Bagian selanjutnya adalah membawa Lin Feng ke sana. Lin Feng dan Yan Di berada di gerbang istana kerajaan. Kura-kura, Azure Dragon, dan beberapa orang muda berada di puncak tangga di belakang gerbang. Mereka semua menatap kedua manusia itu. Cucu Yanzun, dia tidak lemah. Dia akan segera menerobos ke lapisan Kaisar Gadli ketiga, kata kura-kura, menggaruk jenggotnya dan tersenyum. Yanzun hanya memiliki satu cucu, kan? Tanya Azure Dragon dengan santai. Pria tua itu mengangguk dan tersenyum, memang, hanya cucu Yanzun, dia cukup kuat. Petik 2. Jadi, dia adalah cucu Yanzun, bagaimana dengan anak kecil di sebelahnya? Tanya Azure Dragon, melirik Lin Feng. Ketika Lin Feng bertemu dengan mata pria itu, dia memiliki kesan dia ditusuk, dan pakaiannya akan tercabik-cabik. Azure Dragon memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi ke-6. Beberapa orang mengatakan bahwa selain dari para penggarap kuat dari 4 kuil dan 3 dinasti, ada pembudidaya misterius di sekitar. Apakah keempat binatang buas itu contoh dari para pembudidaya misterius itu? Kura-kura memandang Lin Feng, tetapi dia tidak tahu dari mana asalnya atau siapa dia, jadi dia menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, seorang pria berpakaian putih di belakang Azure Dragon mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan ke Lin Feng. Lin Feng, kamu memanjat tangga di Long Yun Peak, kata pria itu sambil tersenyum. Binatang buas itu terkejut ketika mereka mendengarnya. Mereka bahkan terlihat bersemangat. Lin Feng, mereka telah mendengar bahwa pemuda itu telah memecahkan rekor Kaisar Langit. Mereka tidak mengira akan bertemu dengannya di sini. Dia menjadi legendaris. Memang, jawab Lin Feng dengan jujur, mengangguk, tetap tenang dan tenang. Namaku Li Chuan, aku murid terbaik Azure Dragon. Aku satu-satunya muridnya. Senang bertemu kamu, kata Li Chuan, tersenyum dan mengulurkan tangannya. Li Chuan menatapnya dan perlahan mengulurkan tangannya juga. Mereka berjabat tangan, tetapi ketika mereka melakukannya, Li Chuan menekan tangan Lin Feng dengan kekuatan yang menyakitkan. Lin Feng menyipitkan matanya dan mempelajari Li Chuan. Dia tampak luar biasa dan surgawi dalam pakaian putihnya. Aku ingin mengerti apa yang sangat berbeda dari kamu, kata Li Chuan, tersenyum dan menatap Lin Feng. Seperti yang kamu inginkan, jawab Lin Feng, mengkondensasi kekuatan kecerahan di tangannya, dan menghilangkan rasa sakit. Li Chuan mengerti, senyumnya menghilang, dan dia mengembun lebih banyak kekuatan di tangannya untuk memblokir kekuatan kecerahan Lin Feng. Semua orang melihat apa yang mereka lakukan. Naga Azure dan kura-kura melepaskan kesadaran saling mereka untuk melihat siapa yang memiliki keuntungan. Lin Feng tetap fokus, tapi dia berjuang dengan kekuatan Kaisar setengah dewa, bagaimana ia bisa bersaing dengan seseorang yang memiliki kekuatan Kaisar yang saleh. Lin Feng menggunakan kekuatan kecerahan untuk serangan pertama, kekuatan iblis untuk yang kedua, dan kekuatan terlarang untuk ketiga kalinya, tapi kemudian dia kalah. Lin Feng tidak bisa menang melawan Li Chuan karena semua batasan di Battle Celestial, kekuatannya terbatas dan dia hanya jiwa. Sudah luar biasa bahwa dia bisa menahan 3 serangan. Li Chuan mengambil tangannya kembali dan menatap Lin Feng dengan kagum, sambil membungkuk, terima kasih atas pertukaran kecil ini, Brother Lin. Terima kasih, kata Lin Feng.
Tangannya masih sakit, tetapi dia membungkuk dan tersenyum. Yan Di khawatir, dan menatap Lin Feng dengan bertanya. Lin Feng menggelengkan kepalanya, dan Yan Di merasa lega. Brother Lin, aku juga akan meninggalkan medan evolusi surgawi segera, aku ingin menjelajahi dunia. Aku berharap bahwa kita dapat memiliki pertukaran nyata segera, kata Li Chuan, berjalan kembali ke Azure Dragon dan tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng mengangguk. Bahkan jika Li Chuan tidak mengatakan itu, Lin Feng sudah berharap dia memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Li Chuan. Dia baru saja kehilangan ketiga serangan kecil itu saat mereka berjabat tangan, tetapi itu tidak masalah. Paman keempat, kita pergi, kata Azure Dragon, tersenyum riang. Auranya yang saleh berkedip, dan ia menghilang. Kura-kura memandang Lin Feng dan Yan Di, terutama di Lin Feng. Bocah kecil, ikut aku. Bab 467, Subscribe Penatua. Kura-kura pergi. Gerbang itu terbuka lebar. Lin Feng terkejut, dan menatap Yan Di dengan bingung. Yan Di mengerutkan kening dan berkata perlahan, pergi. Aku pikir dia tidak bermaksud jahat. Petik 2. Baiklah, aku akan pergi dan melihat, kata Lin Feng mengangguk. Apa yang diinginkan kura-kura darinya? Lin Feng menyeberangi gerbang dan memasuki istana kerajaan. Gerbang itu menutup sendiri dengan keras. Ekspresi Yan Di tiba-tiba berubah. Dia berlari ke gerbang dan mencoba mendorongnya dengan sia-sia. Ketika Lin Feng mendengar pintu gerbang, dia tidak berbalik, dan memasuki gedung, tiba di aula besar. Ada karya kaligrafi raksasa di sini. Pria tua itu tampaknya menyukai kaligrafi. Kura-kura sedang memegang teh. Dia duduk dan menuangkan teh ke dalam cangkir, mengabaikan Lin Feng. Lin Feng berdiri di sana dan tidak mengatakan apa-apa. Orang tua itu minum teh. Lin Feng tidak menyukai suasana seperti ini. Dia bahkan bisa mendengar dirinya bernapas. Dia memutuskan untuk tidak mematuhi formalitas dan berjalan ke kursi, dan duduk di seberangnya. Lin Feng juga mengambil cangkir teh dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Lalu dia menyesap, itu sangat lezat, tetapi secara mengejutkan rasanya seperti daging. Itu adalah teh daging. Bagaimana menurutmu, nak, apakah kamu suka teh itu? Kura-kura tersenyum. Ketika Lin Feng hanya berdiri di sana diam-diam, kura-kura tidak puas, tetapi melihat Lin Feng duduk dan menuang teh untuk dirinya sendiri langsung mengangkat harga dirinya untuk Lin Feng. Ini pertama kalinya aku minum teh daging, aku Lin Feng. Dia tidak mengatakan apakah itu enak atau tidak. Orang tua itu telah hidup selama 100.000 tahun, dia tahu apa maksud Lin Feng, jadi dia tersenyum acuh tak acuh. Pria tua itu meletakkan cangkirnya di atas meja dan tiba-tiba berhenti tersenyum. Matanya tampak sedingin es, seolah-olah dia mencoba membaca Lin Feng. Bocah kecil, mari kita buat kesepakatan. Bagaimana menurutmu? Kata pria tua itu, tersenyum setelah menatap Lin Feng selama beberapa menit. Lin Feng terkejut. Kesepakatan apa? Ketika pria tua itu melihat ekspresi Lin Feng, dia tertawa dengan sepenuh hati. Dia menggaruk janggutnya dan tersenyum, kamu memiliki kuali darah 10.000 benda ciptaan, aku ingin beberapa pil darah. Lin Feng melonjak berdiri dan kursinya meledak. Lin Feng melompat 100 meter ke belakang dan menatap pria tua itu dengan hati-hati, tanpa sadar menyentuh cincinnya. Hehe, nak, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku bisa mengatakan kepada Azure Dragon sebaliknya, tetapi aku tidak melakukannya. Jika dia tahu kamu punya pil darah, kamu pasti sudah mati, kata kura-kura, tersenyum lembut. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia hanya tersenyum dingin. Alasan mengapa dia tidak memberitahu Azure Dragon tentang itu adalah karena dia ingin mendapatkan pil darah untuk dirinya sendiri dan tidak membagikannya. Dia tidak ingin berbagi pil darah dengan siapapun. Lin Feng tidak percaya pada kura-kura. Dia masih menjaga jarak. Lelaki tua itu menghela nafas dan melambai, tampak kesal, baiklah, baiklah. Sayang sekali bagi aku. Kamu bisa pergi, nak, kata kura-kura, berdiri. Dia mengangkat tangannya dan gerbang terbuka sendiri. Yan Di bergegas masuk dan datang ke aula. Dia melihat Lin Feng menatap kura-kura dengan dingin. Kura-kura tampak seperti orang tua yang sekarat. Lin Feng dan Yan Di tercengang. Kematian tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Itu tidak cocok dengan tingkat kultivasinya, ia memiliki kekuatan di puncak lapisan kaisar kelima yang saleh. Ada apa? Tanya Yan Di. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak mengerti. Lelaki itu sepertinya akan mati, apakah itu alasan dia membutuhkan pil darah? Jika orang tua itu sakit dan membutuhkan pil darah, Lin Feng tidak keberatan membuat kesepakatan dengannya, tetapi dia membutuhkan sesuatu yang baik sebagai gantinya. Kura-kura adalah seorang pembudidaya lapisan kaisar kelima yang saleh, jadi Lin Feng berharap dia mendapatkan sesuatu yang menarik darinya. Kura-kura tampak sedih, dan berkata dengan suara serak, apakah kamu akan pergi sekarang? Atau kamu ingin aku membunuhmu? Petik 2. Tuan, kita bisa membuat kesepakatan dengan satu syarat, kata Lin Feng. Dia berharap lelaki tua itu akan menyetujui kesepakatan dengannya. Pria tua itu menatapnya dan mengerutkan kening, yang membuatnya tampak lebih berkerut.
Dia bisa melihat bahwa Lin Feng tidak berbohong. Baiklah, bagus, haha, kata kura-kura tertawa tiba-tiba. Dia tampak seperti orang tua biasa lagi. Kesepakatan apa? Yan Di memandangi mereka dengan aneh. Lin Feng menceritakan segalanya padanya. Yan Di mengangguk. Pil darah itu milik Lin Feng, jadi dia bisa memutuskan apa yang ingin dia lakukan dengan mereka. Dalam kondisi apa, bocah kecil? Tanya si kura-kura sambil tersenyum. Dia membutuhkan pil darah. Setelah Xuan Yuan sang kaisar iblis wafat, tidak ada yang pernah membuat pil lagi. Dia adalah kaisar yang saleh, tetapi dia terluka, dan telah lama terluka. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia terjebak di lapisan kaisar Gadli kelima? Dia telah hidup selama 100.000 tahun. Jika dia tidak terluka, dia akan memiliki kekuatan lapisan kaisar Gadli ke-6 atau ke-7, setidaknya. Tuan, aku bisa memberi kamu pil darah, tetapi kamu harus melindungi aku selama 3 tahun, menawarkan Lin Feng tanpa ragu-ragu. Dengan seorang kultivator di bagian atas lapisan kaisar ilahi kelima, dia tidak perlu khawatir, bahkan jika dinasti kaisar surgawi mengirim para kultivator yang kuat untuk membunuhnya. Kura-kura mengerutkan kening. Meskipun dia benar-benar menginginkan pil darah, melindungi seseorang bukanlah sesuatu yang akan membuatnya merasa bermartabat. Dia sangat memperhatikan kehormatan dan martabat. Aku tidak bisa menerima, kata kura-kura, menarik muka yang panjang, dan kemudian mengalami kontraksi yang menyakitkan. Tapi tidak peduli sakitnya, dia tidak bisa menerima. Lin Feng tidak keberatan, dia sudah memikirkan hal lain kalau orang tua itu menolak. Aku mengagumi kamu karena prinsip kamu, guru. Baiklah, tidak peduli apakah kamu menerima atau tidak, ini ada 10 pil untuk kamu. Ini hadiah, Lin Feng tersenyum. Dia mengambil 10 pil darah dan memberikannya kepada kura-kura. Lin Feng merasa ingin minum 1 pil ketika dia merasakan energi menguntungkan yang muncul dari mereka, tapi dia tahu itu berguna untuk cedera dan penyakit serius, dan beberapa orang membutuhkannya lebih dari dia, seperti orang tua itu. Lin Feng, kamu, Yan Di tercengang. Dia ingin menghentikan Lin Feng dari memberikan pil darah kepada orang tua itu, tetapi Lin Feng berkata, aku bersikeras. Aku pikir dia akan mengingat aku sebagai teman dan jika aku dalam bahaya suatu hari nanti, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan aku, kata Lin Feng, tersenyum lebar. Ketika Yan Di mengerti, dia tersenyum. Kura-kura bergetar dari kepala ke kaki. 10 pil darah. Lin Feng meletakkannya di tangan lelaki tua itu dan berkata, Tuan, aku ingin kamu menganggap aku sebagai teman. Aku tidak peduli dengan kesepakatan itu. Aku hanya ingin membantumu. Aku tidak datang ke sini untuk mendapatkan sesuatu sejak awal. Petik 2. Yan Di, ayo pergi. Bab 468, Subscribe Penatua. Lin Feng mulai berjalan pergi. Kura-kura telah hidup selama 100.000 tahun dan secara alami tahu apa yang Lin Feng coba lakukan. Si kura-kura tersenyum kecut, melihat ke 10 pil yang saleh dan berkata, perlahan. Lin Feng dan Yan Di memunggungi pria tua itu. Mereka berdua tersenyum. Yan Di mengagumi Lin Feng untuk rencananya. Kura-kura bangga, tetapi bagaimana ia bisa menerima hadiah tanpa memberikan imbalan apapun? Dia tidak murah. Karenanya, rencana Lin Feng berhasil. Seperti yang diharapkan, kura-kura memanggil mereka. Lin Feng berbalik dan menatap pria tua itu dengan acuh tak acuh. Dia bertanya, apa yang bisa aku bantu, Tuan? Berhenti berpura-pura, nak, kata pria tua itu. Lin Feng tersenyum dan menggaruk hidungnya. Tuan, aku tidak punya alternatif lain. Aku memiliki terlalu banyak musuh. Petik 2. Seberapa kuat musuhmu sehingga kamu membutuhkan perlindungan? Tanya kura-kura. Dia penasaran. Dinasti Kaisar Langit, kuil eliksir, kuil yin spiritual, pemerintah dewa. Sudah cukup, bukan? Kata Lin Feng, setengah tertawa. Ketika kura-kura mendengar Lin Feng, dia heran. Apakah kamu bercanda? Tuan, bagaimana aku bisa bercanda tentang hal-hal seperti itu? Lin Feng menghela nafas. Kura-kura tampak heran dan ragu-ragu. Jika itu hanya kuil eliksir dan pemerintahan dewa, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi dinasti Kaisar Langit. Dinasti Kaisar Langit adalah di antara musuh-musuh Lin Feng. Kura-kura tahu betul seberapa kuat Yan Di. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya, Tuan. Dinasti Kaisar Langit adalah musuh bebuyutan aku, terutama karena aku adalah pewaris kedua Xuan Yuan, Kaisar Iblis, sehingga Kaisar Surgawi tidak akan pernah membiarkan aku pergi. Aku memiliki kuali darah 10.000 hal penciptaan karena aku adalah pewaris kedua Xuan Yuan. Mengenai kuil eliksir dan kuil yin spiritual, mereka adalah musuhku karena istriku, dia adalah putri dari dinasti Huang besar, desah Lin Feng. Karena kura-kura tampak ragu-ragu, Lin Feng tidak berhenti dan menceritakan semua bagian paling menyedihkan dari ceritanya. Seperti yang diharapkan, ketika Lin Feng menyebutkan putri dari dinasti Huang besar, kura-kura tersentak. Apa? Bocah laki-laki, kamu menikah dengan putri dari dinasti Huang besar? Tanya lelaki tua itu. Dia tampak nostalgia. Lin Feng hanya ingin membuatnya bereaksi, tetapi tidak mengira pria tua itu akan merespons seperti itu. Lin Feng mengangguk,
Ya, putri dari dinasti Huang besar adalah istri aku dan... Haha, tidak ada yang bisa menghancurkan dinasti Huang hebat aku. Putri kecil itu masih hidup, itu luar biasa. Petik 2. Lin Feng bahkan tidak selesai berbicara, kura-kura tua itu membuka tangannya dan tertawa begitu keras sehingga membuat tanah bergetar. Beberapa binatang buas di kejauhan runtuh. Lin Feng mengerti bahwa kembali pada hari-hari, meskipun dinasti Huang besar telah dihancurkan kembali pada masa itu, banyak pembudidaya telah melarikan diri, terluka tetapi hidup. Semacam diaspora dari dinasti Huang besar masih ada. Tuan, apakah kamu salah satu anggota dari dinasti Huang besar? Tanya Lin Feng, tidak percaya. Haha, tentu saja, aku adalah salah satu dari 4 Dhammapalas dari dinasti Huang besar. Sejujurnya, aku bahkan melihat istrimu tumbuh besar. Haha, jawab kura-kura, tertawa bahagia. Dia sangat senang mengetahui bahwa putri dari dinasti Huang besar masih hidup. Itu membuatnya lebih bahagia daripada memiliki pil darah. Setelah waktu yang lama, kura-kura tua itu menjadi tenang. Dia tampak sangat bahagia sekarang. Karena Lin Feng menikah dengan putri dari dinasti Huang besar, mereka adalah anggota keluarga yang baik. Lin Feng, karena kita dari keluarga yang sama, tidak ada kesepakatan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu dan mendukung kamu, asalkan kamu membantu sang putri membawa dinasti Huang besar hidup kembali. Petik 2. Kura-kura terdengar bertekad untuk membantu Lin Feng selama Lin Feng berjanji bahwa dia akan membantu Huang Nu. Lin Feng diterima secara alami. Dia sudah berjanji pada Huang Nu bahwa dia akan membantunya. Itulah sebabnya kuil yin spiritual dan pemerintahan dewa adalah musuh-musuhnya, karena ia berada di pihak dinasti Huang besar. Di mana sang putri? Aku ingin melihatnya, tanya kura-kura. Yan cepat mengerti. Karena kura-kura dulunya adalah salah satu dari 4 Dhammapalas dari dinasti Huang besar, Lin Feng dan dia berasal dari keluarga yang sama. Huang Nu kembali ke cabang Celestial Evolution Holy Dynasty. Guru, dia berada di dinasti suci Celestial Evolution. Paman Yan Hui akan memberitahu kamu di mana dia berada, kata Yandi. Ketika kura-kura mendengar itu, dia memandang Lin Feng dan mengangguk, lega. Baiklah, aku akan segera pergi. Pergi dan temukan 3 Dhammapalas lainnya dan katakan pada mereka untuk melindungimu. Petik 2. Siapa 3 Dhammapalas lainnya? Haha, 3 binatang buas lainnya tentu saja, Azure Dragon, Macan Putih, dan Vermilion Bird. Lin Feng kesal. Setelah mereka meninggalkan istana, kura-kura tua telah mengambil 10 pil darahnya dan sekarang pergi ke cabang dinasti suci evolusi surgawi untuk pergi dan melihat Huang Nu. Pada akhirnya, Lin Feng belum mendapatkan apapun. Lin Feng dan Yan diterbang selama 3 hari 3 malam lagi. Karena 3 binatang yang saleh adalah Dhammapalas dari dinasti Huang besar, Lin Feng harus pergi dan melihat mereka. Tetapi kura-kura telah memberitahu Lin Feng bahwa naga Azure bangga dan sombong, dan Lin Feng tidak cukup kuat untuk meyakinkan Azure Dragon tentang apapun, bahkan Huang Nu tidak dapat meyakinkannya tentang apapun. Satu-satunya yang mungkin adalah Kaisar Huang yang saleh. Namun, Kaisar Huang yang saleh atau Huang Nu tidak bisa datang ke medan pertempuran evolusi celestial, jadi Lin Feng benar-benar memiliki beberapa peluang. Mari kita pergi ke Lautan Api Selatan untuk berbicara dengan Vermilion Bird, kata Lin Feng. Pertama-tama dia akan pergi melihat Vermilion Bird. Dia punya cukup waktu, mereka masih punya waktu sebulan. Yandi mengangguk setuju. Namun, pada saat itu, 2 orang muncul di depan mereka, 2 pria berpakaian hitam. Lin Feng, kami sudah mencarimu selama beberapa hari, dan akhirnya kamu ada di sini, kata pria itu dengan sinis. Lin Feng mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Secara alami, Tuan muda mencarimu, tolong ikut aku. Petik 2. Bab 469, Subscribe Penatua. Lin Feng tidak percaya sama sekali. Yan Chang sedang mencarinya. Mereka tidak saling kenal. Kenapa dia mencarinya? Paling-paling, dia akan mencari Yandi. Yandi juga tidak mengerti, mengapa Yan Chang mencari Lin Feng. Lin Feng, aku akan ikut denganmu, bisik Yandi. Lin Feng mengangguk. Tidak, Tuan muda berkata kamu tidak bisa datang. Lin Feng harus pergi sendiri, kata pria berpakaian hitam segera. Lin Feng penasaran, apa yang diinginkan Yan Chang darinya? Kenapa dia ingin melihatnya? Lin Feng melirik kedua pria itu. Mereka telah mencoba membunuhnya sebelumnya. Apakah itu bagian dari skema jahat? Apa yang salah? Lin Feng, kamu takut? Mencibir kedua pria dalam pakaian hitam. Mereka memandangnya dengan mengejek. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia tersenyum dingin. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Lin Feng, kamu ekspresi Yandi tiba-tiba berubah. Dia menarik lengan Lin Feng. Lin Feng berkata kepadanya secara telepati, kamu mengikuti kami dengan diam-diam. Jangan biarkan mereka melihat kamu. Petik 2. Baiklah, Yandi mengangguk. Kedua pria itu mengawasi Yandi dengan waspada. Namun, ketika mereka melihat bahwa Yandi tidak bersikeras untuk mengikuti, mereka merasa lega. Ayo pergi sekarang, kalau begitu, kata Lin Feng kepada kedua pria itu.
Kedua pria itu mendengus dingin dan kemudian mereka pergi. Lin Feng melirik Yan Di, dan mengikuti kedua pria itu. Mereka terbang ke arah gurun. Yan Di mengikuti dari jauh dan berpikir, mereka terbang ke arah gurun. Jika sesuatu yang salah terjadi, mustahil untuk melarikan diri. Dia mengikuti mereka, menjaga jarak 10 li. Lin Feng dan kedua pria itu terbang selama setengah hari dan akhirnya tiba di padang pasir. Ada angin kencang dan awan pasir, tandus dan panas. Lin Feng mengikuti mereka dan akhirnya melihat Yan Chang. Dia berdiri di sana sendirian. Tuan muda kita ada di sana. Pergi, dua pria itu memberitahu Lin Feng dengan dingin. Lin Feng mengabaikan nada mereka dan mendarat 100 meter dari Yan Chang. Dengan angin bertiup, pakaian mereka dengan cepat ditutupi dengan pasir. Apa yang kamu inginkan dari aku? Tanya Lin Feng lugas. Yan Chang mengerutkan kening dan menarik wajah yang panjang. Kamu ingin aku datang ke sini? Kamu ingin menantangku? Petik 2. Apa? Aku tidak meminta kamu untuk datang ke sini, jawab Lin Feng, bingung. Yan Chang mengejek dan kemudian berteriak dengan marah, Lin Feng, jangan bohong. Kamu membunuh dua asisten aku dan mencuri binatang buas aku. Apa artinya itu? Yan Chang mengepalkan tinjunya dengan marah. Lin Feng mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka bersekongkol melawan kamu dan aku, kata Lin Feng, tersenyum tipis. Yan Chang mengerutkan kening, apa maksudmu? Aku tidak membunuh dua asistenmu, lihat ke sana, kata Lin Feng, menunjuk pada dua asisten di kejauhan. Yan Chang menatap mereka dengan gelap. Dia dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi, dia tidak bodoh. Seseorang sengaja membuat kita datang ke sini, tapi mengapa? Tanya Yan Chang. Lin Feng memandang Yan Chang dan berkata, itu semua karena 3 orang yang kamu bawa ke sini. Aku memperingatkan kamu karena ketika kami bertempur, mereka mencoba membunuh aku. Mengapa mereka melakukan itu jika mereka anggota cabang evolusi? Petik 2. Apa maksudmu? Yan Chang bertanya ketika dia mendengar Lin Feng. Dia tampak terkejut. Maksud aku adalah bahwa mereka mungkin bekerja untuk orang lain. Mereka mata-mata, kata Lin Feng. Mustahil. Mereka telah bersama dengan Celestial Evolution Holy Dynasty selama ratusan tahun. Bagaimana mereka bisa menjadi pengkhianat? Yan Chang tidak percaya mereka bisa menjadi pengkhianat. Hehe, aku tidak mengatakan mereka pengkhianat, aku bilang mereka agen yang menyamar. Mungkin mereka ditugaskan tugas itu ratusan tahun yang lalu, sebelum mereka bergabung dengan Celestial Evolution Holy Dynasty, kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Yan Chang tampak terpana dan bingung. Memang, ketiga orang itu tidak ingin tinggal bersamanya di medan pertempuran evolusi Celestial, dan mereka bertingkah aneh. Yan Chang mengira itu karena dia tidak bisa melindungi mereka. Zhao Lin, Zhao Yu, Zhao Tong, datang ke sini. Yan Chang tampak murung. Hehe, tuan muda, jawab seseorang tertawa keras. Ketiga pria itu muncul di sebelah Yan Chang, tetapi pada saat itu, ada selusin pria parubaya lagi bersama mereka. Lin Feng melirik mereka dan memahami gawatnya situasi. Orang-orang di belakang 3 asisten semuanya adalah kaisar yang saleh, dan kekuatan mereka tidak dibatasi oleh medan perang evolusi surgawi. Yan Chang menatap mereka, yang terkuat memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi yang kedua. Kenapa? Kata Yan Chang dingin. Hehe, karena kita adalah agen yang menyamar, di bawah perintah dinasti Kaisar Langit. Kami bergabung dengan Celestial Evolution Holy Dynasty sejak lama karena kami pikir akan berguna untuk menggunakan tuan kita suatu hari nanti. Kami tidak berpikir itu akan terjadi begitu cepat. Petik 2. Yan Chang, kamu pintar tapi kamu tidak memperhatikan 10 murid kita, mereka bersembunyi di cincin kita. Mereka adalah pembudidaya heroik dari dinasti Kaisar Langit. Tentu saja, tujuan mereka adalah membunuhmu dan Lin Feng, kata Zhao Lin, pemimpin kelompok 3, tersenyum mengejek. Lalu dia memandang Lin Feng. Huff, Lin Feng, kamu tidak berpikir hal seperti itu akan terjadi, kan? Penasihat militer butuh waktu lama untuk merencanakan semuanya. Rencananya sempurna, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Aku sudah mengirim 3 pembudidaya dari dinasti Kaisar Surgawi untuk menghentikan teman kamu, Yan Di. Petik 2. Lin Feng, kamu menyinggung Kaisar Surgawi, Kaisar Muda, dan penasihat militer, kamu sudah hancur. Kamu akan mati di sini. Petik 2. Haha, pria malang, masa depan yang cerah menunggumu, tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Dan kamu, Tuan Muda, kamu tidak akan mati sia-sia juga. Ketika kamu mati, kami akan memberitahu kakekmu bahwa Lin Feng membunuhmu, maka dia akan sangat marah sehingga dia akan membunuh teman-teman dan anggota keluarga Lin Feng. Haha, kata Zhao Lin, tersenyum ganas. Giginya yang kuning menjijikkan terlihat saat dia tersenyum. Lin Feng sangat marah. Jika dia mati, bagaimana dia bisa melindungi teman-teman dan anggota keluarganya? Lin Feng tetap diam. Disu pastilah orang yang telah merencanakan semua ini. Lin Feng ingat apa yang dikatakan Tian Fan tentang Disu tidak akan pernah melupakan Lin Feng. Kali ini, ia tampaknya telah menemukan rencana yang sempurna.
Disu siap melakukan apa saja untuk membunuh Lin Feng. Selusin kaisar yang saleh ada di sana untuk membunuh Yan Chang dan Lin Feng. Apa yang akan terjadi? Bab 470, Subscribe Penatua. Saudara, bunuh Lin Feng dan Tuan Muda, kata Zhao Lin, tersenyum jahat pada selusin Kaisar Gadli. Selusin Kaisar Gadli melompat ke depan pada saat yang sama. Lin Feng dan Yan Chang memiliki kesan bahwa mereka akan mati, tetapi mereka tidak diam. Lin Feng dan Yan Chang bergerak lebih dekat satu sama lain dan tetap fokus. Selusin Kaisar yang saling memandang mereka dengan rakus. Yan Chang, bisakah kamu menghubungi kakekmu? Lin Feng bertanya pada Yan Chang. Tidak, bukan dari Battlefield Celestial Evolution. Itu terisolasi dari dunia luar, mereka hanya bisa melihat berapa banyak binatang buas yang telah kita bunuh, kata Yan Chang muram. Dia tidak mengira ketiga asistennya mampu melakukan sesuatu seperti ini. Dia sangat marah. Jika kamu mati di sini, mereka akan menimbulkan masalah di luar, dan mereka akan mencoba dan membunuh anggota keluargaku, desah Lin Feng, wajahnya muram. Dia sangat khawatir. Yan Chang merasa bersalah, ayahnya tidak akan berbelas kasihan jika putranya terbunuh. Karena itu, kita harus menyingkirkan mereka dan bertarung, kata Lin Feng dengan dingin. Energi mematikan perlahan-lahan muncul dari tubuhnya. Huff. Kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja? Kamu sama saja sudah mati. Bunuh mereka sekarang, teriak Zhao Lin dengan galak. Seketika, semua kaisar yang saling melepaskan ki di sekitar Lin Feng dan Yan Chang. Bahkan jika kekuatan mereka dibatasi, tidak mungkin membunuh mereka dalam satu serangan. Lin Feng dan Yan Chang melakukan serangan balasan pada saat yang sama. Lin Feng mengepalkan tangannya dan melepaskan kekuatan kecerahan. Mereka berdua melemparkan pukulan peledak. Lin Feng menyerang salah satu pembudidaya yang kuat. Yan Chang melemparkan dua pukulan kedua kaisar yang saleh di depannya. Kemudian dia mundur, tetapi lebih banyak kaisar yang saleh menghalanginya. Lin Feng terus meninju kaisar yang saleh di sekitarnya. Keduanya mengalami kesulitan. Zhao Lin tidak bisa membantu tetapi memikirkan apa yang dikatakan penasihat militer kepadanya. Lin Feng dan Yan Chang cukup kuat. Membunuh mereka dalam satu serangan tidak mungkin, terutama Lin Feng. Mereka tidak bisa melepaskannya. Berpikir tentang itu, Zhao Lin menyaksikan mereka dengan ganas saat dia berteriak. Ayo bantu mereka dan bunuh Lin Feng. Sebelum menyerbu Lin Feng tahu itu sangat berbahaya, dia harus sangat waspada, sebagai satu momen pengalih perhatian dan dia bisa mati. Dia berbalik dan melemparkan pukulan. 3 orang di belakangnya langsung batuk darah. Kamu pikir kamu memiliki kekuatan dan mengendalikan segalanya hari ini, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang memiliki kendali di sini. Lin Feng memandang Zhao Lin dengan dingin dan menyerang tanpa ragu-ragu, tidak peduli apa yang dilakukan oleh kaisar suci lainnya. Dia harus membunuh ketiga pengkhianat itu terlebih dahulu. Zhao Lin melihat bahwa Lin Feng sangat marah, dan itu membuatnya takut. Cepat dan hentikan dia, teriak Zhao Lin dengan marah. Dia takut Lin Feng akan membunuhnya. Lin Feng benar-benar menjadi ancaman baginya. Dia telah mengolok-olok Lin Feng, tetapi tidak lagi. Apa yang akan terjadi jika Lin Feng menggunakan kekuatan penuhnya? 4 kaisar yang saling muncul di depan Lin Feng, tapi Lin Feng tidak takut. Dia melepaskan kekuatan Cilio Kosem dari Grid Tao dan melemparkan pukulan satu demi satu. Dia melintas ke arah seorang kultivator lapisan kaisar ilahi yang kedua, tetapi kemudian tiba-tiba mengubah lintasannya dan bergerak lebih dekat ke 3 orang itu. Zhao Lin panik, dia mulai bergerak mundur dan pada saat yang sama, dia berteriak, cepat. Hentikan dia. Haha, bahkan jika aku mati di sini, kalian semua akan mati di sini bersamaku juga. Iblis Ki bergulung-gulung di sekelilingnya. Dia menggunakan Demon Emperor skill celestial dan melemparkan pukulan yang mengarah ke dada Zhao Lin. Zhao Lin batuk darah. Lin Feng tidak berhenti, meninjunya tanpa henti. Zhao Lin memiliki kekuatan lapisan Half Godly Emperor seperti Lin Feng di sini, jadi dia tidak bisa bersaing dengan Lin Feng. Zhao Lin berteriak dengan rasa sakit, menutup matanya, dan jiwanya hancur. Dia tidak akan pernah keluar dari medan perang. Setelah membunuh Zhao Lin, Lin Feng memelototi 2 pria lainnya. Kedua orang itu ketakutan, dan mereka berteriak, saudaraku, jika kita mati, semuanya akan gagal, kita harus bertahan hidup. Pergi dan beritahu Yan Duan bahwa Lin Feng membunuh Yan Chang, lindungi kami. Jika kamu gagal, penasihat militer tidak akan memaafkan kamu. Petik 2. Memang, penasihat militer mengatakan kami harus hidup. Kedua orang itu memandang Lin Feng, ketakutan, dan mencoba terbang di belakang kaisar yang saleh. The Godly Emperors menatap Lin Feng. Setelah menggunakan iblis kaisar iblis surgawi, dia merasa seperti memiliki ki yang sangat sedikit. Hal yang sama berlaku untuk Yan Chang, ia tidak memiliki banyak ki tersisa. Sungguh sial. Ayo bergandengan tangan dan serang. Yan Chang berteriak pada Lin Feng. Lin Feng mengangguk. Dia melompat dan mendarat di sebelah Yan Chang. Mereka berdua melepaskan energi mereka yang menyatu bersama, tetapi seberapa kuat kekuatan kedua kaisar setengah dewa ini? Yan Chang dan Lin Feng berusaha untuk membeli waktu.
Ayo pergi ke Laut Utara, teriak Lin Feng tanpa ragu-ragu. Jika mereka berhasil mencapai Laut Utara, mereka akan diselamatkan. Meskipun Yan Chang ragu, dia tidak bertanya apa-apa. Dia melepaskan ki sebanyak mungkin untuk terbang ke arah utara. Lin Feng telah menggunakan terlalu banyak ki, dan Lin Feng tidak tahu berapa banyak ki Yan Chang masih tersisa, jadi dia tidak bisa mengambil risiko apapun. Lin Feng dan Yan Chang terbang 16 kaisar ilahi mengejar mereka. Hanya 1000 meter yang memisahkan mereka. Lin Feng dan Yan Chang menggunakan utas terakhir ki untuk melarikan diri. Mereka berhasil menjaga jarak 1000 meter antara mereka dan musuh, tetapi bagi musuh mereka, itu sama sekali tidak ada. Bab 471, Subscribe Penatua. Tidak, kita tidak bisa, kita akan mati jika kita terus seperti itu. Yan Chang memiliki kesan dia akan runtuh. Dia tidak bisa bertahan lebih lama. Dia tampak malu dan melirik Lin Feng. Lin Feng juga kelelahan. Dia mengambil beberapa pil darah, tidak masalah apakah Yan Chang akan mengingat kebaikannya atau tidak. Ia membutuhkan Yan Chang hidup-hidup, mereka berdua harus bugar untuk melarikan diri. Lin Feng tidak bisa membiarkan Disu berhasil dengan komplotannya. Dia tidak bisa membiarkan Yan Duan membunuh anggota keluarga dan teman-temannya tanpa alasan. Haha, penasihat militer sangat cerdas, kamu pikir dia akan membiarkanmu melarikan diri? Kata suara tiba-tiba saat Lin Feng hendak mengambil pil darah. Pria itu tertawa keras. Mereka berada sekitar 1000 meter dari mereka. Yan Chang dan Lin Feng melihat 4 kaisar yang saleh di sana. Kita akan mati karena aku mempercayai ketiga orang itu. Aku tidak membiarkan kakek aku menggeledah mereka, jika tidak, dia akan menemukan para pembudidaya bersembunyi di cincin mereka, kata Yan Chang. Dia sangat marah dan merasa bersalah. Semuanya karena dia. Keempat pembudidaya semakin dekat dan lebih dekat. Lin Feng dan Yan Chang terus melarikan diri, tapi itu terlalu berbahaya pada akhirnya, Lin Feng dan Yan Chang terjebak di sebuah lembah. Lin Feng tahu Disu gila, bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Kali ini, Disu telah melakukan semua yang dia bisa untuk membunuh Lin Feng. Dia telah mengirim lebih dari 20 kaisar yang saleh untuk mengejarnya. Namun, jika mereka semua terbunuh, apa yang akan dilakukan Disu? Lin Feng putus asa pada saat itu, tapi kemudian dia tiba-tiba teringat akan kuali darah 10.000 hal penciptaan. Jika itu bisa menghalau binatang buas, tidak bisakah itu memurnikan kaisar yang saleh? Bagaimana Disu bereaksi jika Lin Feng membuat pil dari pembudidaya kuat yang telah ia kirim untuk membunuhnya? Namun, itu terlalu sulit. Bagaimana dia bisa menangkap 20 kaisar yang saleh? Jika mereka semua menyerang pada saat yang sama, Lin Feng dan Yan Chang akan mati dengan cepat. Lin Feng, jangan berpikir kamu akan beruntung. Kamu tidak memiliki kesempatan tunggal. Petik 2. Seorang kaisar yang saleh menuduh Lin Feng. Namun, Lin Feng tidak akan menunggu kematian. Yan Chang, apakah kamu akan menunggu kematian, atau apakah kamu siap untuk pertempuran terakhir? Kata Lin Feng dengan suram. Bagaimana menurutmu? Kata Yan Chang dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap para kaisar yang saleh. Kakeknya telah mengajarinya, apapun yang terjadi, ia harus tetap tidak takut. Bahkan jika dia mati, lalu bagaimana? Kematian bukanlah hal terburuk yang pernah ada. Serang, penundaan mungkin membawa masalah yang lebih tak terduga, sehingga kaisar yang saleh semuanya menyerang pada saat yang sama. Kedua orang ini harus mati, itu tugas mereka. Lin Feng dan Yan Chang menyerang juga, menggunakan keterampilan ilahi mereka yang paling kuat. Itu hanya memungkinkan mereka untuk membeli waktu. Musuh mereka adalah kaisar yang saleh dari dinasti Kaisar Langit, dan mendapat manfaat dari sumber daya yang luar biasa. Mereka juga memiliki keterampilan ilahi yang luar biasa. Namun, Lin Feng dan Yan Chang berbeda. Yan Chang adalah keturunan dari dinasti suci Celestial Evolution, ia memiliki akses ke semua keterampilan dan sumber daya yang saleh dari dinasti suci Celestial Evolution. Lin Feng tidak pernah mengandalkan latar belakang yang kuat, tetapi dia memiliki begitu banyak pengalaman, dan dia telah memperoleh banyak hal dalam hidup karena keberuntungan dan kerja kerasnya, dan juga telah memperoleh keterampilan ilahi yang luar biasa. Itu adalah perbedaan antara pembudidaya biasa dan yang sangat kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat Lin Feng dan Yan Chang, mereka secara bertahap kelelahan. Mereka membakar ki murni terlalu cepat. Lin Feng dikelilingi oleh 2 kaisar yang saleh. Dia merasa tertindas, dan memiliki kesan gunung-gunung menabrak pundaknya tanpa henti. Yan Chang dibombardir oleh 2 kaisar yang saleh dan menabrak batu besar, yang meledak, potongan-potongan batu terbang di sekitar. Jiwanya terluka. Lin Feng dan Yan Chang tidak berniat menyerah, berdiri dan menghadapi kaisar yang saleh lagi. Mereka tahu bahwa situasinya sama sekali tidak terlihat bagus. Jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka, mereka akan hancur. Lin Feng sangat marah. Jika dia tidak menemukan solusi dengan cepat, kakek Yan Chang akan membunuh anggota keluarga dan teman-temannya. Satu-satunya harapan mereka adalah jika kakek Yan Chang datang. Yan Chang juga putus asa. Dia sangat marah karena kakeknya dan dinasti Kaisar Langit telah digunakan oleh orang-orang itu.
Lin Feng kecewa karena hidup dan matinya Dao sudah mencapai tingkat maksimum, jadi dia tidak bisa mengandalkannya untuk menerobos lagi. Kita akan mati bersama sekarang, kata Lin Feng, batuk darah. Dia jatuh ke tanah dan menatap Yan Chang, yang tampak lebih menyedihkan darinya. Lin Feng tidak bisa menahan senyum. Yan Chang tersenyum juga, dia juga mengira mereka akan mati sekarang. Dia tidak pernah berpikir dia akan menjadi korban dari skema jahat seperti itu. Dia seperti bidak di papan catur. Dia tidak berpikir dia akan mati dengan Lin Feng, yang dia tidak tahu sama sekali. Mereka bahkan bukan teman. Lin Feng, aku mengagumimu. Kamu pria sejati. Jika kita tidak mati hari ini, aku akan selalu menganggapmu sebagai teman, kata Yan Chang, tersenyum dan menamparkan pundak Lin Feng. Seluruh tubuhnya terasa sakit, dia terluka juga, tapi dia pasrah. Lin Feng juga memundurkan diri. Dia telah mempelajari hidup dan mati Dao untuk waktu yang lama, dia tidak takut mati, tetapi dia tidak ingin mati karena teman-teman dan anggota keluarganya. Siapa yang akan melindungi mereka jika dia mati? Itu satu-satunya masalah. Namun, bahkan jika dia tidak berani mati, dia tidak punya pilihan lagi. Yan Chang, ini, 10 pil darah untukmu, bawa dan mungkin kamu bisa melarikan diri. Jika kamu berhasil melarikan diri, teman dan anggota keluarga aku tidak akan dibunuh oleh kakek kamu. Jika kamu mati, mereka semua akan mati, itu adalah ketakutan terbesar aku, kata Lin Feng pada Yan Chang secara telepati sambil batuk darah. Dia merangkak ke Yan Chang dan jatuh pada dirinya. Lin Feng mengeluarkan 10 pil darah. Yan Chang merasakan energi yang luar biasa, dan tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Ketika dia mendengar Lin Feng, dia ingat apa yang dikatakan kakeknya tentang pil. Matanya lebar, tetapi Kaisar yang saleh tidak memperhatikan pil yang berpindah tangan. Dia mengangguk setuju, dia benar-benar berharap dia bisa membantu Lin Feng. Dia akan melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Mungkin jika dia menyerap kekuatan dari 10 tumpahan darah, dia benar-benar berhasil melarikan diri. Tapi memikirkan itu, Yan Chang memandang Lin Feng. Lin Feng tidak bisa minum pil darah karena Kaisar yang saleh menatapnya dan jika mereka sadar dia punya pil darah, itu akan lebih buruk. Jiwa Lin Feng juga terluka parah, dan bahkan jika dia minum pil darah, dia tidak akan dapat pulih dengan mudah. Yang mana yang harus kita bunuh dulu? Bab 472, Subscribe Penatua. 20 Kaisar yang saleh mulai tertawa dan berbicara tentang yang mana yang harus mereka bunuh terlebih dahulu. Semua orang memandang Lin Feng. Penasihat militer juga memandang Lin Feng. Selama Lin Feng meninggal, misinya akan sukses. Baiklah, mari kita bunuh Lin Feng terlebih dahulu, kata pemimpin kelompok Kaisar Gadli. Semua orang mengulurkan tangan mereka dan melepaskan energi untuk menindas Lin Feng. Lin Feng berbaring di tanah. Dia menutup matanya dan menunggu. Ketika Yan Chang melihat bahwa semua orang memandang Lin Feng, dia mengambil semua 10 pil darah. Seketika, dia merasakan kekuatannya sedang diisi ulang. Tidak heran Xuan Yuan sang Raja Iblis telah membunuh begitu banyak orang di masa lalu untuk menyuling pil darah, mereka begitu kuat. Lin Feng, mati. Seorang kultivator Gadli Emperor layar kedua berteriak dengan marah dan melemparkan pukulan ke dada Lin Feng. Semua kaisar ilahi lainnya juga menyerang. Tetapi pada saat itu, Yan Chang memutuskan untuk melarikan diri, dan ketika dia melarikan diri, dia tertawa keras. Haha, orang bodoh, skema kamu akan gagal ketika aku melarikan diri. Teriak Yan Chang. Dia mencoba menarik perhatian mereka dan mengalihkan perhatian mereka dari Lin Feng. Dia berubah menjadi sinar terang dan terbang ke arah laut utara. Setelah menggunakan pil darah, dia sangat cepat sehingga bahkan Kaisar yang saleh berjuang untuk mengejarnya. 20 Kaisar ilahi memelototi Yan Chang. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Pemimpin kelompok yang memiliki kekuatan lapisan Kaisar ilahi kedua berteriak dengan marah, cepat. Kejar dia, kita harus membunuh Yan Chang. Kita harus menyelesaikan misi. Petik 2. Ya. Selusin Kaisar Layers Gadli menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mengejar Yan Chang. Yang lain tinggal bersama kultivator lapisan Kaisar Gadli kedua dan bersiap untuk mengambil nyawa Lin Feng. Kamu tidak bisa lepas dari kematian, kultivator lapisan Kaisar Gadli yang kedua menghela nafas. Dia mengagumi Lin Feng karena keberaniannya. Kasihan, jika Disu tidak merencanakan melawan Lin Feng, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Serang sekarang, teriak pria itu, melemparkan pukulan peledak. Kaisar Gadli lainnya juga melemparkan pukulan ke dada Lin Feng. Lin Feng bergetar dari kepala sampai ujung kaki. Dunia di sekitarnya menjadi gelap dan kelabu. Dia tidak merasakan sakit, tidak takut, dia hanya sedikit terguncang. Dia masih merasa lega bahwa Yan Chang melarikan diri. Jika Yan Chang tidak mati, ia akan dapat mengungkapkan kebenaran di dunia luar. Sudah berakhir, selusin pembudidaya kuat kembali ke atas ring. Sekarang, yang bisa mereka tunggu adalah menunggu pembukaan Battle Celestial Evolution dalam 2 minggu. Lin Feng berbaring di tanah dengan senyum tipis auranya yang saleh telah menghilang. Dia menjadi abu-abu dan tidak bergerak. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Pada hari keempat, seseorang muncul di sebelah Lin Feng, Yan Di.
Ketika Yan Di melihat Lin Feng berbaring di tanah tanpa bergerak, dia terdiam. Bajingan kecil, apakah kamu mati? Mengapa kamu terlihat sangat bahagia? Kata Yan Di, menggaruk jenggotnya. Dia tersenyum lebar, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang kelabu. Bajingan kecil, kamu dulu menggertakku sepanjang waktu ketika kita berada di benua 9 awan. Kamu dulu memperlakukan aku sebagai kuda ketika aku masih Kyongki, kami adalah tim terbaik saat itu, kata Yan Di. Mengingat hal-hal itu membuatnya bahagia. Lalu, kamu membantu menghidupkanku kembali dan memulihkan kekuatanku. Kami menjadi teman baik. Meskipun ada perbedaan usia yang besar antara kamu dan aku, persahabatan kami menjadi tidak bisa dihancurkan. Hei, bajingan kecil, kamu ingat saat aku membunuh 8 kaisar untuk menyelamatkan kamu. Kamu benar-benar bahagia, aku juga senang, tapi... Yan Di terhenti, gemetar. Dia tiba-tiba terlihat jauh lebih tua, dan wajahnya memucat. Matanya menjadi basah dan air mata jatuh di tangan Lin Feng. Lin Feng tidak bisa merasakan air mata itu. Dia tidak bisa merasakan sakit Yan Di. Lin Feng, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Bukankah kita teman baik? Bagaimana kamu bisa mati sebelum aku? Kamu bajingan kecil, berdiri. Percepat, semua istri kamu menunggu kamu, mereka membutuhkan kamu untuk melindungi mereka. Kamu masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Bagaimana kamu bisa mati? Teriak Yan Di dengan marah. Air matanya terus jatuh di tubuh Lin Feng. Yan Di menangis. Terakhir kali dia merasa sangat sedih adalah ketika kekuatannya telah disegel saat itu. Dia hancur. Bahkan saat itu, dia tidak menangis. Tapi sekarang dia menangis, dia merasa sangat sedih. Temannya satu-satunya sudah mati. Kamu bajingan yang tidak bertanggung jawab. Bukankah kamu pangeran baru dari dinasti Huang Besar? Kamu baru saja berjanji pada kura-kura hitam kamu akan membantu dinasti Huang Besar hidup kembali. Kamu pembohong, itu tidak terlihat seperti kamu. Bagaimana dengan Meng Qing? Dan kamu bahkan belum menemukan putra kamu yang lain, dan King Feng, dan Kaisar Yu. Begitu banyak orang menunggu kamu. Bagaimana kamu bisa mengecewakan mereka? Kamu datang ke pemerintahan dewa untuk membantuku. Aku belum yakin aku menang, bagaimana kamu bisa mati? Petik 2. Yan Di memandangi mayat Lin Feng, dia tidak bisa mempercayainya. Hidup sangat kejam. Dinasti Kaisar Langit, Di Su. Baiklah, aku, Yan Di, akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan mereka, bahkan jika aku harus mati. Kali ini, misi utamaku adalah menghancurkan dinasti Kaisar Langit, dan terutama Tian Di Kaisar Langit, apapun yang terjadi. Kata Yan Di, membuka tangannya dan memandang ke langit. Kematian Avenging Lin Feng sekarang menjadi prioritas utamanya. Bum bum bum. Suara gemuruh Yan Di menggema jauh. Bahkan jika dia harus mati, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membalas Lin Feng. Itu adalah janji dari Yan Di untuk Lin Feng. Waktu berlalu. 1 minggu, Yan Di duduk di sebelah Lin Feng, menatap kosong ke padang pasir yang tak terbatas. Yan Di merasa putus asa. Dia tidak menyelamatkan Lin Feng, tidak ada harapan lagi. Lin Feng telah beruntung berkali-kali di masa lalu, tetapi tidak kali ini. Pada hari ke-8, Yan Di melihat seseorang yang tidak ingin dilihatnya, Yan Chang. Yan Chang tidak mati, dan berhasil melarikan diri. Sekarang, dia kembali untuk Lin Feng dan melihat tubuhnya di tanah, tidak bergerak. Yan Chang tiba-tiba merasa sangat sedih. Apakah dia sudah mati? Yan Chang memucat. Dia tidak berani mendekati ketika Yan Di menatapnya dengan dingin. Kamu berani kembali. Bab 473, Subscribe Penatua. Saudaraku, aku, kata Yan Chang menunduk. Dia tidak berani menatap lurus ke Yan Di. Yan Di dan dia punya hubungan darah, kakek mereka saudara. Mereka tidak memiliki kerabat dekat. Tetapi dalam hati Yan Di, baik Yan Chang maupun Yan Duan maupun Yan Zun tidak memiliki posisi setinggi Lin Feng. Mereka telah hidup bersama untuk waktu yang lama. Mereka telah melalui kesulitan bersama. Mereka selalu ada di sana untuk satu sama lain. Lin Feng adalah orang yang paling dia percayai. Tidak ada yang bisa memahami seberapa dalam persahabatan Lin Feng dan Yan Di. Bahkan Yan Zun tidak tahu seberapa dekat Lin Feng dan Yan Di. Yan Di dan Lin Feng siap mati untuk satu sama lain. Yan Di tidak keberatan mati untuk temannya. Pergi sekarang. Aku kira Lin Feng memberi kamu pil darah untuk membantu kamu melarikan diri. Kamu tahu mengapa dia melakukan itu. Jika kakekmu membunuh anggota keluarga dan teman-teman Lin Feng, aku tidak akan memaafkanmu, kata Yan Di dengan dingin. Yan Chang mengangguk. Tanpa pil darah, dia tidak akan berhasil melarikan diri dan dia akan mati juga. Dia tidak bisa membiarkan dinasti Kaisar Surgawi menggunakan kakeknya untuk melakukan rencana jahat mereka. Baiklah, pergi sekarang, kata Yan Di melambai tidak sabar. Yan Di ingin tinggal bersama Lin Feng, dia akan membawanya keluar dari medan perang. Dia tidak bisa meninggalkan tubuhnya di dunia yang tidak berwujud dan tidak berwujud ini. Saudaraku, aku punya ide. Mungkin kita bisa menyelamatkan Lin Feng, kata Yan Chang ragu-ragu. Tidak peduli apa yang dipikirkan Yan Di, dia perlu melakukan sesuatu untuk Lin Feng, dia harus mencoba. Kalau tidak, dia akan merasa bersalah selamanya.
Seperti yang diharapkan, ketika Yan Chang mengatakan itu, mata Yan Di berbinar. Dia memandang Yan Chang dan berkata, "Apa? Katakan lagi." "Aku bilang aku mungkin punya ide untuk menyelamatkan Lin Feng," kata Yan Chang keras. Dia tidak takut pada Yan Di dan dia ingin melakukan sesuatu untuk Lin Feng. Dia berutang padanya. Dia telah berjanji pada Lin Feng bahwa jika mereka selamat, dia akan menganggap Lin Feng sebagai teman selamanya. Solusi apa? Jiwanya telah hancur. Apa yang dapat kamu lakukan untuk membuat jiwanya mengembun lagi? Menuntut Yan Di dengan tidak sabar. Dia tidak percaya ada solusi, tetapi harapan tidak ada biaya. Jika Lin Feng mati sungguhan, banyak orang akan sangat sedih. Semua orang di benua 9 awan akan hancur, mereka akan menangis berhari-hari. Lin Feng adalah penguasa mereka, dewa mereka, pelindung mereka, agama mereka. Meng Qing akan menangis, Tang Yuyu menangis, Qiu Yuesin, Duan Xinye, Huang Nu, mereka semua akan menangis. Lin Qiongsheng dan Lin Zetian, Kaisar Yu, semua muridnya sesama, Hou Qinglin, Tian Qi, semua orang akan menangis. Berpikir tentang itu, Yan Di menatap Yan Chang dan mengepalkan tangan begitu keras sehingga kukunya menembus telapak tangannya dan dia berdarah. Yan Chang menarik napas dalam-dalam, gugup sekarang. Dia telah membaca buku sejak lama dan bertanya-tanya apakah akan berguna untuk membantu Lin Feng. Tetapi mereka masih berada di medan perang evolusi surgawi, mereka tidak berada di dunia luar. Di dunia luar, tidak akan ada solusi sama sekali. Saudaraku, aku membaca buku kuno. Rupanya, ketika burung Phoenix dan burung Vermilion mati, mereka bereinkarnasi, jadi mereka hampir abadi. Kami sekarang di Battlefield Celestial Evolution, kami memiliki binatang saleh Vermilion Bird di sini. Karena itu, jika kita menemukan burung Vermilion, mungkin dia akan tahu bagaimana menghidupkan Lin Feng kembali, kata Yan Chang. Yan Di menggigil, mungkin itu bisa berhasil. Vermilion burung dan burung Phoenix adalah spesies yang sama, dan mereka semua melewati nirvana sebelum bereinkarnasi. Memikirkan hal itu, Yan Di memikirkan sesuatu yang tidak diketahui Yan Chang. Lin Feng sekarang adalah pangeran dari dinasti Huang Besar, dan burung Vermilion adalah salah satu dari 4 Dhammapalas dari dinasti Huang Besar. Karena itu, akan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan dari Vermilion Bird. Ayo cepat dan bawa Lin Feng ke Lautan Api Selatan. Kami hanya memiliki 1 minggu tersisa sebelum medan perang terbuka lagi. Kami tidak punya waktu untuk kalah, kata Yan Di, khawatir sekarang. Dia mengambil tubuh Lin Feng dan terbang ke arah Laut Selatan. Yan Chang mengikutinya dengan cermat. Setengah jam kemudian, 20 kaisar yang saleh berkumpul di mana Lin Feng telah meninggal. Ketika mereka melihat bahwa Lin Feng tidak ada di sana lagi, mereka menghela nafas. Dia meninggal, tetapi Yan Di membawanya pergi, dia ingin menyadarkannya. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Jika kami tidak menyelesaikan misi kami, penasihat militer, kata seorang kaisar yang saleh di belakang pemimpin. Dia benar-benar gugup dan menarik wajah yang panjang. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kultivator Kaisar Gadli kedua memotongnya. Dia berteriak, penasihat militer yang luar biasa. Dia anak kecil, beraninya dia memberi kita perintah. Kami hanya memberikan wajah Kaisar Muda Tianfan, jika tidak, mengapa kita mendengarkan pria itu? Mengenai yang lain, kami tidak peduli. Petik 2. Lin Feng sudah mati. Kami menyelesaikan misi kami. Itulah misi yang diberikan Tianfan kepada kami. Mengenai plot penasihat militer, kami tidak peduli. Teriak kultivator lapisan Kaisar kedua yang saleh. Dia berbalik. 2 pria berbaju hitam tidak bisa membantahnya. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu medan perang terbuka lagi. Selama 2 hari berikutnya, Yan Chang dan Yan diterbang tanpa henti. Ketika mereka terlalu lelah, mereka mengambil pil darah dari cincin Lin Feng. Akhirnya, mereka mencapai Lautan Api Selatan yang legendaris. Ketika mereka tiba di pantai, Yan Di dan Yan Chang merasa seolah-olah mereka mendidih, suhunya sangat panas. Yan Chang dan Yan Di tidak takut, dan tidak takut api. Masalahnya adalah Lin Feng, jiwanya rusak, dia sangat lemah. Jika sisa-sisa jiwa yang telah dia bubarkan, maka semuanya akan berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Yan Chang khawatir. Kami tidak punya pilihan. Kami hanya bisa mencoba dan memanggil Vermilion Bird untuk muncul, kata Yan Di setelah berpikir selama beberapa detik. Tapi mengapa kaisar yang saleh dari lapisan kaisar yang ke-6 memperhatikan kita? Yan Chang tersenyum masam. Bagaimana mereka bisa memohon binatang seperti itu muncul untuk mereka? Yan Di menatap Yan Chang dan menatap ke kejauhan. Lautan adalah samudera api, lahar bergulung ombak. Yan Di berteriak dengan bangga, burung Dhamapala Vermilion, Pangeran Lin Feng dari dinasti Huang Besar dalam bahaya, kami membutuhkan bantuan kamu. Dhamapala Vermilion Bird, Pangeran Lin Feng dari dinasti Huang Besar dalam bahaya, kami membutuhkan bantuanmu. Dhamapala Vermilion Bird, Pangeran Lin Feng dari dinasti Huang Besar dalam bahaya, kami membutuhkan bantuanmu. Suaranya bergema jauh di kejauhan. Mustahil bahwa binatang yang saleh itu tidak mendengarkannya. Yan Chang memandang Yan Di, heran.
Lin Feng adalah pangeran dari dinasti Huang Besar. Kelompok kuat yang telah dihancurkan oleh dinasti Kaisar Surgawi dan beberapa kelompok berpengaruh lainnya. Apa hubungan antara dinasti Huang Besar dan 4 binatang yang saleh? Tiba-tiba, sinar cahaya muncul dan suhu melonjak. Awalnya, suhunya 1000 derajat, sekarang 10.000 derajat. Yan Chang dan Yan Di tidak bisa menangani panasnya tetapi Yan Di tidak peduli, ia harus menahannya untuk Lin Feng dan melindungi jiwa Lin Feng. Siluet api merah muncul, itu adalah burung vermilion. Dia perlahan keluar dari lautan api dan berjalan ke Yan Di. Dia memandang Lin Feng sebentar dan kemudian pada Yan Di dengan dingin, aku tidak ada hubungannya dengan dinasti Huang Besar. Mengapa aku menyelamatkan pangeran kecil dari dinasti Huang Besar? Pergi sekarang, kata burung vermilion. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tuan, dia berjanji pada kura-kura hitam bahwa dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membuat dinasti Huang Agung bangkit kembali. Karena itu, kata Yan Di dengan sedih. Dia ingin menjelaskan lebih banyak, tetapi Vermilion Bird memotongnya. Yah, aku bukan paman kura-kura, mengapa datang kepadaku? Kenapa tidak pergi padanya? Ledakan. Ketika Yan Di mendengar itu, dia membiarkan dirinya jatuh berlutut. Pemimpin masa depan cabang surgawi, Yan Di, membiarkan dirinya berlutut untuk Lin Feng. Yan Di menggertakkan giginya, dia tampak jauh lebih tua dari biasanya. Dia memandang burung vermilion dan memohon padanya, Tuan, aku mohon padamu. Saudaraku, kamu, kata Yan Chang. Dia heran. Yan Di tersenyum dengan acuh tak acuh, aku hanya punya satu teman di dunia ini, Lin Feng. Aku bersedia melakukan apa saja untuknya, berlutut, tetapi bahkan mati. Petik 2. Kamu, Yan Chang heran. Dia memiliki banyak pemikiran berbeda tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Yan Di memandangi burung vermilion. Burung vermilion terpesona. Dia adalah binatang yang saleh, dan juga berteman dengan kakek Yan Di. Dia tahu tentang status sosial Yan Di. Bangsawan ini mengatakan dia siap mati untuk Lin Feng dan sekarang dia berlutut memohon padanya. Yan Di biasanya pria yang sombong dan sombong, tapi untuk Lin Feng, dia tidak ragu untuk mengemis. Dua orang berlutut untuk memohon seseorang dalam hidup mereka untuk Lin Feng, Kaisar Yu dan Yan Di. Burung vermilion tampak bingung, tetapi Yan Di tampak bertekad. Setelah waktu yang lama, Vermilion Bird menghela nafas dan berkata, mari kita ambil dia. Bab 474, Subscribe Penatua. Tuan, dia, kata Yan Di ketika dia melihat burung vermilion akan pergi. The Vermilion Bird menatap Lin Feng yang baru saja seutas jiwa, dan mengeluarkan mutiara biru. Lautan api sepertinya akan membeku. Ini mutiara jiwa es, letakkan di mulutnya. Perintah burung vermilion dengan dingin. Dia melompat ke lautan api dan menghilang. Yan Di sangat senang saat dia meletakkan mutiara di mulut Lin Feng. Tubuh Lin Feng langsung ditutupi dengan lapisan es pucat. Bahkan jika mereka pergi ke lautan api, dia akan aman. Ayo pergi, kata Yan Di kepada Yan Chang. Dia mengangkat tubuh Lin Feng dan melompat masuk. Yan Chang menatap Yan Di, bingung. Gambar Yan Di berlutut masih dalam ingatannya. Dia tidak akan pernah melupakan momen itu. Seperti itulah persahabatan sejati itu. Yan Chang menghela napas dan melompat ke lautan api juga. Itu sangat menyakitkan. Dia dengan cepat menyusul Yan Di dan Lin Feng, dan merasa jauh lebih sejuk berkat mutiara es. Lautan api tak terbatas. Setelah setengah jam, mereka akhirnya menyeberanginya dan tiba di depan sebuah istana yang terbuat dari batu yang menyala-nyala. Temperaturnya sekitar 1000 derajat di sana. Di depan istana ada aliran lava. Ada ratusan bayi Vermilion Bird mengambang di atasnya. Yan Di memasuki istana api dengan Lin Feng di tangannya. Begitu masuk, suhu akhirnya kembali normal. Tunggu di sini, aku akan datang ketika ada waktu, kata burung vermilion dengan dingin. Yan Di dan Yan Chang tidak tahu dari mana suara itu berasal. Yan Di berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, kami tidak punya waktu. Tolong bantu kami secepat mungkin. Petik 2. Aku bilang aku akan membantu, jadi aku akan menepati janjiku. Jika kamu terburu-buru, kamu bisa pergi, tetapi jangan menganggap aku bertanggung jawab atas kematiannya. Balas Vermilion Bird. Yan Di tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak ingin diusir tanpa alasan. Waktu berlalu dengan lambat. 2 hari berlalu dan burung Vermilion tidak muncul. Yan Di sangat khawatir, jantungnya berdebar kencang. Sayangnya, dia tidak punya solusi lain. Pada saat yang sama, 2 wanita duduk di ruang rahasia istana. Yang satu tampak bangga dan dingin, kulitnya seputih salju dan berkilau, aura cian yang saleh seperti gaunnya. Dia tampak anggun dan bebas dari urusan fana. Wanita di seberangnya tersenyum samar dan sedih. Gaunnya merah menyala. Dia memiliki kaki kecil dan kulitnya juga seputih salju. Dia tampak sangat cantik dan menyihir. Ada apa dengan guru kita? Dia tidak terlalu baik, kata wanita berpakaian sian dengan dingin. Mata wanita merah itu dipenuhi api. Suhu meningkat di sekitar mereka. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lirih, aku juga tidak tahu. Saudari, sudah berapa lama kamu mengikuti guru kita? Tanya wanita dengan pakaian cian.
Wanita itu tersenyum dengan acuh tak acuh, sekitar setengah tahun. Pada awalnya, aku dalam bahaya, dan untungnya guru kami menyelamatkan aku. Aku mengendalikan api Dao, dan ketika guru kami melihat betapa berbakatnya aku, dia merekrut aku. Wanita itu tersenyum. Dia memiliki gigi putih yang indah. Meskipun dia tersenyum, dia juga terlihat agak sedih. Saudari, kamu baru mengikuti guru kami selama 2 bulan, dan kamu sudah memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang kedua. Kamu memiliki latar belakang yang kuat dan luar biasa. Wanita berbaju merah itu bertanya dengan santai. Ya, untuk sementara aku tinggal di pemerintahan dewa. Pemimpin pemerintah banyak membantu aku memiliki akses ke banyak sumber daya. Itulah mengapa aku menerobos ke lapisan Kaisar yang Godly dengan begitu cepat, tetapi aku tahu bahwa alasan mengapa mereka begitu baik kepada aku adalah karena mereka berharap aku menjadi menantu perempuan mereka. Dia memiliki seorang anak bernama Baiki. Petik 2. Baiki, aku pernah mendengar tentang dia. Guru kami berkata bahwa ia cukup berbakat. Dalam 4 bulan, dia akan berpartisipasi dalam kompetisi 3 pihak. Banyak orang mengatakan dia memiliki potensi untuk menjadi pemenang. Kata wanita berbaju merah itu dengan tangan kosong. Wanita berbaju cian tersenyum menjawab, tetapi masih tampak sedih. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki firasat buruk, seolah kekasihnya dalam bahaya. Bum bum bum. Pintu ruang rahasia terbuka dengan sendirinya dan burung vermilion masuk. Kedua wanita itu langsung berdiri dan menangkupkan tangan mereka di tangan mereka yang lain sebelum dada mereka dengan hormat, guru. Tidak apa-apa, tidak perlu bertingkah, tersenyum Vermilion Bird. Burung Vermilion terlihat jauh lebih baik daripada ketika dia bersama Yandi dan Yanchang. Guru, kami mendengar beberapa teriakan dari pintu masuk istana. Apa yang salah? Tanya wanita itu dengan pakaian cian. Dia penasaran. Wanita berpakaian merah mengangguk, dia juga penasaran. Burung Vermilion tersenyum dengan acuh tak acuh, bocah yang malang. Dia diserang oleh lebih dari 20 kaisar yang saleh dan jiwanya dihancurkan. Teman-temannya membawanya ke sini dan mereka ingin aku menyelamatkannya. Vermilion Bird menghela nafas. Dia sedih ketika memikirkannya. Jika Yandi tidak mengatakan itu adalah pangeran dinasti Huang besar, dia tidak akan setuju untuk membantunya. Masalahnya adalah menyelamatkan jiwa yang hancur itu tidak mudah. Ketika kedua wanita itu melihat ekspresi burung Vermilion, wanita yang mengenakan pakaian cian menyarankan, Guru, karena kamu tidak bisa menyelamatkannya, kamu harus memberitahu mereka dengan terus terang. Guru yang benar, karena kamu tidak bisa menyelamatkannya, biarkan saja mereka pergi, kata wanita berbaju merah mengangguk dan tersenyum. Burung Vermilion perlahan mengangguk dan menghela nafas, kamu benar, aku tidak bisa menyelamatkan Lin Feng. Tidak mungkin, aku hanya akan memberitahu mereka untuk pergi. Petik 2. Kemudian burung Vermilion berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketika dia menyebut nama Lin Feng, kedua wanita itu mulai gemetar, wajah mereka sangat pucat. Guru, tidak, guru, teriak kedua wanita itu mengulurkan tangan mereka. Burung Vermilion tidak mengerti mengapa mereka bereaksi seperti itu. Wanita berpakaian merah berlari ke Vermilion Bird, tampak sangat gugup. Guru, siapa yang kamu katakan? Lin Feng, seorang pemuda yang menjadi terkenal di benua dewa baru-baru ini, jawab burung Vermilion. Dia tidak mengerti mengapa kedua wanita itu bereaksi seperti itu. Wanita berbaju merah tampak senang dan gugup pada saat yang sama. Guru, kamu benar-benar tidak bisa membantunya. Wow, apakah kamu mengenalnya? Bab 475, Subscribe Penatua. Ketika Vermilion Bird melihat reaksi kedua wanita itu, dia menyadari sesuatu. Wow menggigit bibirnya dan mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Burung Vermilion menghela nafas. Dia awalnya bermaksud memberitahu Yandi dan Yanchang bahwa itu tidak ada harapan, tetapi sekarang dia berada dalam situasi yang sulit karena kedua muridnya. Burung Vermilion memandang wanita dengan pakaian cian dan bertanya dengan dingin, King Feng, jangan bilang padaku bahwa kamu mengkhianati dan melarikan diri dari pemerintahan dewa karena Lin Feng. Huo menatap teman muridnya, bingung sekarang. King Feng dan dia baru saling kenal selama 2 bulan. Mereka tidak tahu banyak tentang satu sama lain. Apakah King Feng tahu Lin Feng? King Feng mengangguk dengan jujur. Dia sangat khawatir, dia tidak berminat untuk memikirkan hal-hal itu. Dia hanya ingin tahu bagaimana Lin Feng lakukan dan apa yang terjadi 20 Kaisar Godly telah menyerang Lin Feng ketika dia sendirian. Mereka telah menghancurkan jiwanya. Dia hanya punya seutas jiwa yang tersisa. King Feng mengepalkan tangannya cukup keras untuk meletuskannya. Energi mematikan muncul di sekitarnya. Mata burung Vermilion terbuka lebar. Mata King Feng dipenuhi dengan pembunuhan. Dia bisa melihat King Feng sangat marah. Karena kamu berdua tahu Lin Feng, katakan padaku apa yang kamu inginkan, haruskah aku menyelamatkannya atau tidak? Vermilion Bird menghela nafas. Dia bahkan belum menyelesaikan kalimatnya ketika kedua wanita itu berteriak serempak, selamatkan dia. Baiklah, karena kamu ingin aku menyelamatkannya, aku akan melakukan yang terbaik. Tunggu aku akan mengumpulkan jiwanya,
kata burung vermilion, menggelengkan kepalanya, bingung dengan reaksi mereka. Burung vermilion menghilang. Huowu dan King Feng saling melirik tanpa permusuhan, mereka hanya memiliki belas kasihan satu sama lain. Lin Feng mengenalmu, itu bagus, Huowu tersenyum. Namun, dia masih bingung. King Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kami sudah saling kenal selama lebih dari 100 tahun. Kakak, Huowu kagum, dia tidak bisa mempercayainya. Kami datang dari dunia kecil bersama. Ketika kami tiba di benua para dewa, kami terpisah. Kami belum pernah bertemu sejak kami datang ke sini. Aku tidak bisa membayangkan. Dia, kata King Feng, menangis. Jiwanya terluka parah, itu telah dihancurkan. Membawa dia hidup kembali hampir mustahil, itu adalah fakta. Karena itu, King Feng tidak mau memikirkannya, dan hanya menangis. Huowu telah mengikuti Vermilion Bird selama setahun, jadi dia tahu banyak tentang reinkarnasi Nirvana Phoenix. Bahkan jika Vermilion Bird bisa membantu, dia akan benar-benar kelelahan. Karena jiwa Lin Feng telah dihancurkan, dia sama saja sudah mati sekarang. Berpikir tentang perjalanannya dengan Lin Feng, Huowu duduk dan juga mulai menangis. Dia mungkin tidak akan pernah melihat Lin Feng lagi. Ketika King Feng melihat betapa sedihnya Huowu, dia mencoba mengendalikan dirinya dan berhenti menangis. Dia yakin bahwa keajaiban bisa terjadi, itu Lin Feng, setelah semua. Selain Huowu yang menangis pelan, tidak ada suara lain di ruang rahasia. Di luar istana, Yan Chang dan Yan Di sedang menunggu. Mereka berdua sangat khawatir, 4 hari telah berlalu. Kita tidak bisa hanya menunggu di sini, kita membuang-buang waktu dan semakin kita menunggu, semakin sedikit peluang Lin Feng untuk pulih. Aku harus masuk, kata Yan Di, mengepalkan tinjunya. Dia tidak punya pilihan lagi, dia tidak bisa tetap tenang lagi, dia harus bertindak. Kakak, teriak Yan Chang, tapi apa lagi yang bisa mereka lakukan? Yan Di meraih jiwa Lin Feng yang hancur dan bersiap untuk masuk ke dalam. Jika kamu masuk ke dalam, aku akan menendangmu keluar bersamanya, kata burung vermilion dengan dingin tepat ketika Yan Di bersiap untuk masuk ke dalam. Yan Di berhenti bergerak, dia tampak marah dan berteriak, Vermilion Bird, jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, beritahu kami. Mengapa membuat kami menunggu di sini? Petik 2. Siapa bilang aku tidak bisa menyelamatkannya? Jika aku tidak bisa, apakah kamu pikir kamu akan berada di sini? Tantang Vermilion Bird, yang muncul 10 meter dari Yan Di. Meskipun jiwa Lin Feng telah terluka parah, tubuhnya tampak tenang dan tenang. Dia bahkan memiliki senyum di wajahnya, bangga dan bermartabat. Burung vermilion penasaran dengan pria macam apa dia. Anehnya, putri dinasti Huang besar telah menikahinya, dan dia juga bersama 2 muridnya. Serahkan dia padaku, kamu bisa menunggu di luar, burung vermilion memerintahkan Yan Di. Dia mengangkat tangan kirinya, dan aura salib berapi-api mengelilingi Lin Feng. Tubuhnya menghilang. Yan Chang mengambil beberapa langkah ke depan, tetapi burung vermilion menghilang juga. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu di sana. Dia berkata kepada Yan Di, saudaraku, jangan khawatir. Burung vermilion pasti akan membantu. Dia akan menepati janjinya. Petik 2. Di mana kamu pergi ketika kamu melarikan diri hari itu, Yan Chang? Tanya Yan Di, mengangguk pelan. Yan Chang berkata, Lin Feng menyuruhku melarikan diri. Dia mengatakan kepada aku untuk pergi ke Laut Utara, itulah cara aku bertahan hidup. Tapi kura-kura hitam sudah pergi, dia pergi ke dunia nyata. Petik 2. Memang, dia pergi ke Celestial Evolution Holy Dynasty untuk melihat putri dari dinasti Huang besar, kata Yan Di mengangguk. Masih ada harapan. Saudaraku, apa maksudmu? Yan Chang mengerutkan kening. Yan Di melihat sekeliling dan membisikkan sesuatu pada Yan Chang. Yan Chang tampak lebih muram, tetapi kemudian mengangguk, baiklah, saudara. Aku akan pergi ke Laut Utara. Aku akan pergi dari sana sebelum medan perang terbuka lagi. Aku akan memberitahu kakek aku dan kamu semua tentang apa yang terjadi di sini. Petik 2. Yan Chang, jangan lupa satu hal, dinasti Kaisar Langit harus membayar untuk apa yang mereka lakukan. Mereka menggunakan Celestial Evolution Holy Dynasty, dan mempermalukan kami. Beritahu kakek kita bahwa aku bersedia menyerahkan warisan dinasti suci Celestial Evolusi. Aku bersedia mengorbankan diri untuk keharmonisan dinasti. Saudaraku, ingat, tidak peduli seberapa keras kami berjuang, kami adalah keluarga. Kami tidak dapat membiarkan siapapun menggunakan kami lagi. Kamu tahu apa yang aku maksud? Yan Di berkata kepada Yan Chang. Yan Chang mengangguk dan meninggalkan istana api, terbang ke arah Laut Utara. Dia harus meninggalkan pesawat melalui koridor fisik istana Laut Utara, dan mengekspos skema jahat dinasti Kaisar Langit. Yan Di mengepalkan tangannya, semuanya tergantung oleh satu utas. Peluang pemulihan Lin Feng hampir tidak ada, jadi Yan Di sangat khawatir. Dia menua semalam, rambutnya, yang awalnya hitam, menjadi benar-benar putih. Burung vermilion menempatkan jiwa Lin Feng yang hancur di tempat tidur, Huowu dan King Feng berada di kedua sisi. Mereka berjongkok dan menatap Lin Feng. Ketika mereka melihatnya seperti itu, Huowu menangis dan King Feng memucat.
Lin Feng, ayolah, bangun, ini aku, Suster King, kamu khawatir tentang aku, kan? Aku di sini sekarang, aku aman dan sehat, ayolah, buka mata kamu dan lihat aku, kata King Feng, dengan kuat memegang kepala dingin Lin Feng. Suaranya bergetar, dan matanya basah. Sebelum melihatnya, dia bisa mengendalikan diri dan tidak menangis. Tetapi ketika dia melihat dia dan bagaimana dia tampak mati, dia tidak bisa mengendalikan diri lagi, dia memiliki kesan dunianya runtuh. Lin Feng, mengapa kamu tidak berbicara denganku pada hari itu? Jika kamu mengatakan satu hal, kamu akan langsung tahu itu adalah aku. Kamu tidak akan seperti ini sekarang. Lin Feng, kami meninggalkan benua 9 awan bersama-sama. Kamu adalah penguasa benua 9 awan. Kamu bertanggung jawab atas semua keselamatan orang-orang itu. Mereka menganggapmu Tuhan mereka, penguasa mereka. Kamu adalah pelindung benua 9 awan. Jika kamu mati, orang-orang itu akan hancur. Pikirkan tentang guru kamu, dan anggota keluarga serta teman-teman kamu di benua 9 awan. Dan istrimu, Meng Qing, dan kamu, dan Liu Fei. Ayo, katakan sesuatu. King Feng terus menangis dan memeluk lengan Lin Feng. Tapi Lin Feng tidak menanggapi, yang membuatnya semakin sedih. Bab 476, Subscribe Penatua. Ketika Huo mendengar King Feng, dia mengerti bahwa Lin Feng memiliki banyak tanggung jawab. Dia tidak pernah mengerti itu di masa lalu. Lin Feng telah melalui banyak hal dalam kehidupan. Sulit membayangkan seseorang bisa melalui begitu banyak. Tapi Huo sama sedihnya dengan King Feng. Dia menyukai Lin Feng, dan benar-benar mencintainya. Lin Feng tahu itu, tetapi setiap kali dia menghadapinya, dia pura-pura tidak mengerti. Dia membuatnya sangat sedih. Bajingan, kamu seorang bajingan. Kamu bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada aku ketika kamu meninggalkan daerah supranatural. Kamu baru saja meninggalkan aku surat, tetapi aku tidak cukup berani untuk membukanya. Kamu bajingan, sumpah Huo, menjabat tangan kanan Lin Feng. Dia juga menangis dan memeluk tangan Lin Feng. Lin Feng, apakah kamu ingat jepit rambut giok yang kamu berikan kepada aku? Aku masih memilikinya, kata Huo memaksakan dirinya untuk tersenyum, tetapi air mata masih mengalir di pipinya. Bahkan jika Lin Feng tidak menyukainya, dia ingin memakai jepit rambut giok yang telah dia berikan padanya sepanjang waktu. Itu adalah satu-satunya hadiah yang diberikan Lin Feng padanya, jadi dia akan memakainya sepanjang waktu. Baginya, itu adalah hadiah yang tak ternilai. Dan suratmu, aku belum pernah membukanya, jika aku membukanya sekarang dan membaca dengan keras, apa yang akan kamu balas? Kata Huo dengan bangga. Setelah itu, dia membuka amplop dan melihat kata-katanya. Ketika dia melihat betapa singkatnya itu, dia menangis lagi. King Feng bisa membayangkan bagaimana perasaan Huo. Lin Feng telah menulis, aku akan menunggumu di luar kuil suci selama 1 jam. Jika kamu keluar, aku akan membawa kamu. Lin Feng bukan pria yang tidak berperasaan. Pada akhirnya, dia pikir dia bisa membawa Huo bersamanya. Tapi Huo belum membuka surat itu karena dia tidak cukup berani. Dia telah melewatkan kesempatannya. Huo merasa sangat sedih, begitu pula King Feng. Mereka berdua merasa seperti pengecut. Huo telah melewatkan kesempatan untuk bersama pria yang dicintainya. Tapi sudah terlambat, sekarang mereka bersamanya, tapi... Guru, bagaimana kita bisa menyelamatkan Lin Feng? Tanya King Feng, berdiri dan menatap burung vermilion. Suasananya menindas di ruang rahasia. Dua murid Vermilion Bird sangat sedih dan tertekan. Mereka tampak hancur. Hanya ada satu solusi. Apakah Lin Feng bisa hidup kembali atau tidak tergantung padanya, kata burung Vermilion. Itu adalah kesempatan terakhir Lin Feng. Solusi apa, guru? Tanya King Feng. Huo mengangkat kepalanya dan menatap burung Vermilion, matanya dipenuhi harapan. Rekonstruksi roh purba, ingatan kebangkitan, kata burung Vermilion. Namun, dia terlihat sangat murung. Tidak terlihat bagus sama sekali. Guru, seberapa tinggi peluang keberhasilan? Tanya King Feng ketika dia melihat burung Vermilion menarik wajah yang panjang. Dia memaksa dirinya untuk tersenyum dan berpikir positif. Selama ada harapan, tidak ada yang berakhir. 1 dari 1000, kata burung Vermilion, tersenyum muram. Kedua murid itu tampak sangat sedih, tetapi itu adalah fakta. Hanya 1 dalam 1000, tanya King Feng. Itu hampir mustahil. Guru, apakah tidak ada cara untuk meningkatkan peluang? Kata Huo, meraih tangan burung Vermilion dan menjabatnya. Burung Vermilion terlihat ragu-ragu, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak berani, dia harus, untuk kedua muridnya. Memang ada solusi untuk meningkatkan peluang. Dengan solusi itu, ia akan memiliki 1 peluang dalam 100 untuk pulih, tetapi merugikan seseorang, kata burung Vermilion. Dia tampak khawatir, dia tidak ingin murid-muridnya mengambil risiko untuk Lin Feng dan mati. Sayangnya, ketika dia menjelaskan solusi itu, mata King Feng dan Huo berbinar. Guru, aku bersedia untuk mengorbankan diri aku sendiri, kata King Feng, mengambil napas dalam-dalam. Lin Feng telah menyelamatkannya saat itu, dia bersedia menyelamatkannya sekarang.
Ekspresi burung vermilion berubah. Dia tampak sangat marah. Namun, King Feng tampak bertekad. Guru, pilih aku. Jika Lin Feng bisa hidup kembali, aku bersedia mati. Kata Huowu mengulurkan tangannya. Dia rela mati demi pria yang dicintainya. Kamu, tanda seru petik 2. Burung vermilion sangat marah ketika dia melihat kedua muridnya bersedia mati untuk Lin Feng. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Qi yang menakutkan memenuhi ruangan itu. Huowu dan King Feng memiliki kesan mereka akan mati lemas, tetapi mereka tidak mundur. Tolong maafkan kami, Guru. Terima, Guru, kata King Feng dan Huowu. Tidak peduli tekanannya, mereka ingin menyelamatkan Lin Feng. Burung vermilion memandang kedua wanita itu. Apakah Lin Feng pria yang baik? Kenapa kedua wanita ini rela mati untuknya? Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Ada kondisi penting juga, jika tidak, kamu akan mati sia-sia. Burung vermilion menarikinya dari lapisan kaisar ke-6 yang saleh sambil menghela nafas. Kedua wanita itu menatap burung vermilion. Orang itu harus memahami masa lalu Lin Feng untuk membantunya memulihkan ingatannya. Orang itu harus tahu semua ingatannya. Jika beberapa kenangan kurang, maka dia tidak akan pernah menjadi Lin Feng lagi. Pada saat yang sama, setelah rekonstruksi roh purba, dia harus melupakan orang yang mengorbankan diri untuknya. Jika tidak, dia akan berubah menjadi boneka orang itu. Petik 2. Kedua kondisi ini sangat penting. Orang yang mengerti Lin Feng yang terbaik bisa melakukannya, kata burung vermilion. Dia meraih tubuh Lin Feng dan meninggalkan ruangan misterius, berjalan ke sebuah bukit di belakang istana api. King Feng mengikuti burung vermilion tanpa ragu-ragu. Dia mengerti Lin Feng yang terbaik. King Feng yakin bahwa selain Meng Qing, tidak ada orang lain yang mengerti Lin Feng juga dia. Meng Qing tidak ada di sana, jadi dia tidak bisa mengorbankan dirinya untuknya. King Feng rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Lin Feng. Setelah menyelamatkan Lin Feng harus melupakannya, tapi itu tidak masalah. King Feng bisa membayangkan seperti apa hidup ini setelah menyelamatkan Lin Feng. Lin Feng akan benar-benar melupakannya dan dia tahu dia akan sangat tertekan, tapi dia tidak keberatan. Selama Lin Feng hidup, dia akan bahagia. Di masa lalu, Meng Qing telah melakukan banyak hal untuk Lin Feng, dan Liu Fei memahaminya dengan sangat baik. Sekarang gilirannya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa baginya. Dia ingin melakukan sesuatu yang lebih luar biasa daripada yang bisa dilakukan wanita lain untuk Lin Feng. Dia akan bangga akan hal itu. Huowu tidak mengerti Lin Feng serta King Feng tapi dia masih mengikuti mereka. Dia khawatir tentang Lin Feng, dia ingin berada di sana ketika Lin Feng akan kembali ke akal sehatnya. Bab 477, Subscribe Penatua. Lin Feng memiliki tubuh terlarang, itu sebabnya dia bisa hidup kembali, bahkan jika peluangnya sangat rendah. Orang lain akan benar-benar mati dan tidak akan memiliki kesempatan tunggal untuk bereinkarnasi, kata burung vermilion kepada King Feng. Mereka berdiri di depan lautan api, Huowu dengan tenang di samping. Dia memeluk jiwa Lin Feng, memiliki kesan jiwa Lin Feng bisa terpesona seperti bulu setiap saat. Guru, apa yang harus aku lakukan? Tanya King Feng dengan tegas. Karena dia akan mengorbankan dirinya sendiri, dia siap untuk melakukan semua yang dia bisa. Meskipun dia sedih, dia senang membantu pria yang dia cintai kembali hidup. Itu yang dia inginkan pada saat itu. Apakah kamu benar-benar yakin? Burung vermilion bertanya pada King Feng. Dia agak sedih. Alasan mengapa dia memiliki belas kasihan untuk King Feng ketika dia melarikan diri dari pemerintahan dewa adalah bahwa King Feng seperti dia, dari klan binatang buas. King Feng adalah binatang yang mulia seperti dia, seekor phoenix. Sekarang muridnya yang bodoh ingin mengorbankan dirinya karena seorang lelaki. Dia bahkan tidak tampak sedih, berpikir bahwa dia bisa membantu menghidupkan Lin Feng kembali membuatnya bahagia. Burung vermilion tidak punya pilihan selain menerima keputusannya, jadi dia menjelaskan semuanya. Karena Lin Feng memiliki tubuh terlarang, kita akan membuatnya bereinkarnasi melalui Phoenix Nirvana menggunakan tubuh terlarangnya. Aku melihat bahwa dia memiliki benih kaisar yang saleh dari dinasti Huang Besar di dalam dirinya, itu adalah hal yang paling berharga dari putri dinasti Huang Besar. Ini akan meningkatkan peluangnya lebih banyak lagi. Nanti, aku akan menempatkan roh primordial Lin Feng di lautan api. Ada 3 macam api di dalamnya, api Vermilion Bird, api Phoenix, dan api bumi dan langit. Itu api yang sangat kuat. Petik 2. Prosesnya sulit, jadi kita akan melihat apakah roh primordial Lin Feng bisa bertahan hidup. Jika roh primordialnya tidak pecah selama 49 hari, maka kami tidak akan meminta kamu untuk mengorbankan dirinya sendiri, kata burung Vermilion. Dia tidak terlihat khawatir lagi. King Feng mengangguk dan menatap lautan api. Suhunya sangat panas, bahkan batu-batu terbakar di dalamnya. Burung Vermilion berbalik dan menatap Huowu, yang memegang roh primordial Lin Feng. Dia mengambil mutiara es dari mulut Lin Feng, roh primordialnya tampak siap menghilang kapan saja. Guru, jangan, kata Huowu, memeluk Lin Feng dan menggigit bibirnya saat dia memucat.
Burung vermilion menghela nafas tetapi masih menyambar roh primordial Lin Feng. Huowu menangis lagi. Dia memegang roh primordial Lin Feng dengan kuat dan melompat ke lautan api bersamanya. Suara gertakan muncul, seperti kayu yang terbakar di perapian. King Feng menatap Lin Feng. Dengan cepat, asap muncul di sekelilingnya, pakaiannya terbakar. Tapi dia tidak keberatan. Huowu kembali, benar-benar merah. Dia sangat khawatir tentang Lin Feng. Huowu juga memperhatikan bahwa King Feng benar-benar merah, hampir terbakar juga. Guru, dapatkah kamu membantu aku untuk terakhir kalinya? Tanya King Feng. Burung vermilion mengangguk. Sebagai seorang guru, dia bersedia membantu muridnya. Katakan padaku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Ketika medan perang terbuka, dapatkah kamu menangkap orang-orang yang melukai Lin Feng? Aku ingin semua kaisar yang ilahi mati. Kata King Feng mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Kisu dingin es bergulung-gulung di sekelilingnya karena amarahnya. Burung vermilion tetap diam selama beberapa menit dan perlahan mengangguk. Saat itu, dinasti Kaisar Langit telah menghancurkan dinasti Huang Besar dan hampir membunuh 4 Dhammapalas. Bagaimana bisa Vermilion Bird melupakan itu? Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk menghancurkan 20 Kaisar Suci dari dinasti Kaisar Langit. Bagaimana dia bisa menolak? Tapi dia butuh bantuan. Kura-kura hitam sudah berada di dunia luar, Azure Dragon adalah penyendiri, dia tidak akan mau membantu orang asing atau putri dinasti Huang Besar. Dhammapalas yang paling baik pada masa itu adalah kura-kura hitam dan macan putih. Harimau putih adalah Dhammapala kedua, tetapi alasan ia masih hidup adalah karena mantan Kaisar Agung dari dinasti Huang Agung, kakek Huang Nu. Tanpa orang tua itu, macan putih akan terbunuh. Oleh karena itu, macan putih merasa sangat berterima kasih kepada dinasti Huang Besar. Dia juga bangga, bahkan lebih bangga daripada Azure Dragon. White Tiger juga sangat mengaguminya, jadi jika dia meminta bantuan, dia akan menerimanya. Memikirkan hal itu, burung vermilion meninggalkan lautan api dan bergegas kembali ke istana api. Dia melihat Yandi di sana, yang telah menunggu selama 10 menit. Aku harus pergi ke samudera hutan tempat binatang buas harimau putih itu berada. Kami akan bergandengan tangan untuk membalaskan dendam Lin Feng dan membunuh 20 kaisar ilahi. Bagaimana menurutmu? Burung vermilion berkata dengan dingin. Yandi sangat gembira. Jika Lin Feng ada di sana, dia akan menolak, dia akan bersikeras melakukannya sendiri. Yandi membungkuk dengan tangan dengan hormat. Terima kasih Tuan. Tapi simpan kaisar yang saleh untuk Lin Feng, dia akan membunuh mereka sendiri. Petik 2. Tapi Lin Feng tidak akan perlu pulih, burung vermilion mendengus. Yandi mengabaikan itu dan berkata, aku percaya padanya, dia akan hidup kembali. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Kata burung vermilion, ketika dia mendengar Yandi terdengar sangat percaya diri. Yandi mengangkat kepalanya dan menatap burung vermilion tanpa rasa takut, dia menyatakan perlahan, karena dia saudaraku yang disumpah. Dia Lin Feng. Petik 2. Yandi terdengar bangga dan percaya diri. Burung itu tidak mengerti banyak tentang masa lalu Lin Feng. Dia hanya tahu bahwa Tiandi Kaisar Surgawi menginginkannya mati. Dia tidak suka orang-orang muda yang sombong, tetapi apa yang dikatakan Yandi tidak berdasar. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tanya burung vermilion. Yandi berkata, seandainya Lin Feng pulih, berapa lama yang dia butuhkan? 49 hari, dan kemudian 1 bulan untuk ingatannya kembali. Maka dia akan membutuhkan 1 bulan lagi untuk beristirahat dan pulih secara umum. Itu 4 bulan, kata burung vermilion dengan jujur. Yandi mengerutkan kening. Jika Lin Feng benar-benar membutuhkan banyak waktu untuk benar-benar pulih, dia akan dapat langsung pergi ke kompetisi 3 pihak dan tidak perlu khawatir terbunuh di antara keduanya. Tuan, dapatkah kamu membawa aku ke dunia nyata sehingga aku dapat berbicara dengan kakek aku? Tanya Yandi. Dia tampak muram dan keras. Apakah ini penting? Tanya burung vermilion. Yandi mengangguk dengan sedih, ya, nasib Celestial Evolution Holy Dynasty tergantung padanya. Baiklah, kamu bisa pergi. Bab 478, Subscribe Penatua. Ada 4 hari tersisa sebelum pembukaan Battlefield Evolution Battlefield, tetapi pada saat itu, benua para dewa sudah tenggelam dalam kekacauan besar. Evolusi Langit Dinasti Suci tiba-tiba melancarkan serangan terhadap Dinasti Kaisar Langit. Dinasti Kaisar Langit tidak lemah, mereka memiliki pembudidaya yang sangat kuat. Karena itu, 4 kuil menjadi terbagi. Di satu sisi, ada aliansi yang terdiri dari dinasti Kaisar Surgawi, kuil Yin Spiritual, dan kuil Elixir. Di sisi lain, ada evolusi langit dinasti suci dan kuil langit dan bumi. Kuil Matahari Surgawi dan dinasti suci Ibu Kota Naga tidak terlibat dalam urusan duniawi. Kedua dinasti secara alami tidak ingin menyinggung Ibu Kota Naga. Dinasti suci, itu adalah titan di dunia dinasti. Dinasti Naga Ibu Kota Naga memiliki 100 kaisar yang saleh. Setelah Dong Fei Yu dan kematian Yun Sanming, dinasti suci Ibu Kota Naga dan evolusi surgawi berhenti berkomunikasi. Mereka bukan teman atau musuh. Oleh karena itu, dinasti suci Ibu Kota Naga tidak terlibat kali ini.
Mengenai ketegangan antara evolusi suci surgawi dan dinasti Kaisar Surgawi, itu semua karena apa yang dikatakan Yan Chang pada dinasti suci surgawi. Yan Chang kembali dalam keadaan sulit. Dia berakhir di kota dewa, dan banyak pembudidaya kuat dari dinasti Kaisar Langit telah mencoba membunuhnya. Untungnya, pada saat yang paling krusial, para pembudidaya yang kuat dari evolusi suci langit telah muncul dan menyelamatkannya. Yan Chang kemudian melakukan perjalanan dari kota dewa ke pemerintah dewa. Dia akan aman di cabang evolusi suci surgawi. Lalu dia memberitahu Yan Hui segala sesuatu tentang situasi kritis Lin Feng, tentang agen yang menyamar, dan sebagainya. Yan Hui heran. Dia tidak tahu harus berpikir apa, jadi dia menghubungi Yan Zun dan Yan Duan di cabang utama dari dinasti suci Celestial Evolution. Kedua pembudidaya telah bergegas ke cabang evolusi suci surgawi untuk mendengarkan kisah Yan Chang. Ketika Yan Duan mendengar cucunya hampir terbunuh oleh anggota dinasti Kaisar Langit, dia sangat marah. Dia meninju tanah dan rentang gunung surgawi hampir runtuh. Dia ingin menghancurkan anggota dinasti Kaisar Langit. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Dia berharap bisa menghancurkan Tian di Kaisar Surgawi, tetapi Yan Zun menghentikannya. Ketika Yan Duan mendengar bahwa Lin Feng telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidup Yan Chang, dia tersentuh dan tergerak. Pada saat yang sama, dia memikirkan fakta bahwa dia bisa membunuh anggota keluarga dan teman-teman Lin Feng jika Yan Chang terbunuh dan agen yang menyamar mengatakan kepadanya bahwa Lin Feng telah membunuhnya. Yan Duan sangat marah karena seseorang telah mencoba menggunakannya. Untungnya, Yan Chang kembali dengan selamat, dan rencana jahatnya gagal. Tapi sekarang Lin Feng dalam bahaya, dan orang-orang yang peduli tentang dia semua terlibat. Ketika Huang Nu mendengar cerita itu, dia merasa sedang mengalami mimpi buruk, dan dunianya telah runtuh sekali lagi. Dia pingsan, kura-kura hitam ada di sebelahnya, dan ketika dia sadar kembali, dia menangis. Dia menangis selama 3 hari tanpa henti. Matanya benar-benar merah. Dia ingin pergi ke medan perang untuk menemukan Lin Feng. Kura-kura hitam menolak, tentu saja. Dia tidak bisa membiarkannya mengambil risiko apapun. Cabang dari dinasti Celestial Evolution Holy Dynasty dengan cepat menjadi hidup. Ketika Lin Zetian mendengar cerita itu, dia sangat terpukul. Dia menghentikan apa yang dia lakukan, meskipun dia berada di tengah upacara untuk menjadi pemimpin baru Sword Mountain. Itu adalah penghinaan bagi Sword Mountain di depan kelompok lain dari kelompok 6, tetapi tidak ada yang menyalahkannya. Sebaliknya, tetua hukuman dan tetua pelindung gunung mengikuti Lin Zetian ke pemerintah dewa. Pemimpin besar kota dewa juga datang secara pribadi. Lin Feng akan berpartisipasi dalam kompetisi 3 pihak beberapa bulan dari sekarang. Dia adalah aset penting bagi kota dewa. Sekarang Lin Feng dalam bahaya, pemimpin besar sangat khawatir. Dalam 5 pemerintahan, Ye Luqi dari pemerintah dewa surgawi juga bergegas. Dia telah membuat aliansi dengan Lin Feng, dan benar-benar khawatir juga. Tanpa Lin Feng, akan sangat sulit baginya untuk bangkit di kota dewa. Meskipun dia telah menjadi kaisar yang saleh, Kaisar yang saleh Lei akan menjadi orang pertama yang merencanakan melawannya. Kaisar yang saleh Lei tidak berani menyerang karena Lin Feng, jika Lin Feng sudah mati, dia akan. Kaisar yang saleh Duhu juga datang ke cabang dinasti suci Celestial Evolution. Yan Hui menyambutnya secara pribadi. Meskipun lelaki tua itu tidak sekuat itu, ia telah melalui banyak hal dalam kehidupan. Dia sudah tua, dan Yan Hui memperlakukannya dengan syarat yang sama. 2 hari berlalu dan medan perang evolusi surgawi dibuka lagi. Kedua pria itu keluar, tetapi lusinan kaisar yang saleh langsung mengelilingi mereka. Kedua lelaki itu ingin melepaskan kaisar gadli yang mereka miliki di cincin mereka, tetapi ketika mereka melihat Yan Duan dan Yan Zun, mereka mengencingi celana mereka. Keduanya memucat. Mereka mengerti bahwa rencana mereka telah gagal dan bahkan lebih buruk lagi, hubungan antara kedua dinasti itu hancur selamanya. Evolusi langit dinasti suci menangkap 20 kaisar yang saleh dari dinasti Kaisar Langit. Dengan cepat menyebar, dan anggota dinasti Kaisar Langit cepat belajar tentang itu juga. Banyak pembudidaya kuat secara sukarela bertarung. Mereka ingin menciptakan pasukan untuk menyerang evolusi surgawi, menghancurkan mereka, dan menyelamatkan 20 pembudidaya yang kuat, tetapi Tian di Kaisar Surga mencegah mereka melakukan hal itu. Lin Feng tidak tahu semua ini karena secara teknis dia sudah mati. Dia adalah alasan untuk semua kekacauan itu. Pada hari ke-6, sebagian besar teman Lin Feng tahu tentang situasi kritisnya dan bergegas. Hou Qinglin membawa para tetua dari kelompok yang telah ia ikuti. Ruo Xie juga membawa gurunya, orang memanggilnya Mr. Zun Xie. Jun Moxi, Lang Ye, Tian Qi, Mo Bei, Tian Qi, Ban Ruo, Xing Zan, Ko Ken, Li Hen, Wu Yong, Mo Qing Tian, hampir semua murid Lin Feng dari Tiantai ada di sana, kecuali Mu Chen dan Kaisar Si. Mereka mengira bahwa selanjutnya mereka akan bertemu, itu adalah mabuk dan merayakan. Siapa yang mengira Lin Feng akan berada dalam situasi yang mengerikan? Semua rekan muridnya menangis ketika mereka mendengar tentang situasinya, dan berdebat dengan kura-kura hitam karena mereka ingin pergi ke medan perang evolusi celestial. Huang Nu juga memohon agar kura-kura hitam membiarkannya masuk,
tetapi pada saat itu, Yandi dan burung vermilion keluar. Ketika Yandi mendengar tentang situasi tersebut, dia merasa lega. Yan Chang telah memberitahu Yan Duan segalanya, dan setidaknya teman-teman dan anggota keluarga Lin Feng akan aman. Dia dan burung vermilion pergi menemui Yan Zun, menceritakan semuanya. Ada hal-hal yang tidak diketahui Yan Chang. Kakeknya menyuruhnya beristirahat. Dalam keadaan seperti itu, cabang evolusi atau cabang surgawi tidak ada lagi. Mereka bersama dan bersatu melawan dinasti Kaisar Surgawi. Dengan burung vermilion dan kura-kura hitam, evolusi langit dinasti suci memiliki 2 binatang buas, dan itu membuat mereka jauh lebih kuat. Evolusi langit dinasti suci sudah memiliki 7 pembudidaya di puncak lapisan Kaisar yang saleh. Guru Ruo Xie, Mr. Zun Xie, adalah seorang pertapa yang memiliki kekuatan sebagai pucuk pimpinan lapisan Kaisar Gadli ke-6. Orang-orang muda tidak mengenalnya, tetapi Yan Duan dan Yan Zun sudah tua dan tahu seberapa kuat dia. Dia bahkan telah berperang melawan Xuan Yuan sang iblis Kaisar, tetapi tidak ada yang tahu tentang hal itu karena Xuan Yuan telah meninggal sebelum berita itu menyebar. Burung vermilion dan kura-kura hitam berbicara untuk waktu yang sangat lama. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membawa 5 orang ke Battlefield Evolution Surgawi. Yang pertama adalah Huang Nu. Yang kedua adalah Ruo Xie. Ruo Xie sekarang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang kedua dan gurunya sangat kuat. Ruo Xie adalah kuburan dan keras di bawah tekanan. Itu adalah mimpi buruk bagi mereka semua, karena itu bisa terjadi pada mereka. Tidak peduli apakah itu Lin Feng, Ruo Xie, Ho King Lin, atau sesama murid, itu sama. Yang ketiga adalah Lin Zetian, dia putra Lin Feng, setelah semua. Yang keempat dan kelima adalah Tang Yuyu dan Mr. Time. Beberapa pembudidaya yang kuat dari evolusi langit dinasti suci telah menyambut Tang Yuyu dan Mr. Time sendiri. Ketika Tang Yuyu mendengar cerita itu, dia mendapat kesan bahwa dunianya telah runtuh. Tapi dia tidak memberitahu Duan Xinye dan Qiu Yuesin. Mereka berdua sedang hamil, jadi bergerak itu tidak nyaman bagi mereka. Tentu saja, mereka mengandung anak-anak Lin Feng. Tidak lama setelah kepergian Lin Feng dari daerah supranatural, mereka menyadari bahwa mereka hamil, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menghubungi Lin Feng. Mungkin tidak mungkin sekarang. Bab 479, Subscribe Penatua. Burung vermilion bertugas membawa Tang Yuyu dan Mr. Time ke Battlefield Evolution Surgawi. Kura-kura hitam bertanggung jawab atas Lin Zetian dan Ruo Xie. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka semua berkumpul kembali di Fire Palace. Ketika Tang Yuyu melihat King Feng, dia merasa sedikit sedih dan pahit. Tidak ada istri Lin Feng yang bisa melindungi Lin Feng, sebaliknya, mereka semua mengandalkan Lin Feng untuk perlindungan. Satu-satunya istri independen yang dimiliki Lin Feng adalah Meng Qing dan King Feng. Ketika King Feng melihat Tang Yuyu, dia juga merasa sedih. Mereka saling kenal dengan cukup baik. Mereka saling menatap untuk waktu yang lama. Burung vermilion telah memberitahu Tang Yuyu tentang proses untuk menghidupkan kembali Lin Feng. Tang Yuyu juga rela mengorbankan dirinya untuk Lin Feng. Dia ingin membantu King Feng membantu Lin Feng mendapatkan kembali ingatannya. Jika ada 2 dari mereka, mereka akan dapat membantu Lin Feng lebih baik dengan memori 2 kali lebih banyak. Mereka berdua siap mengorbankan diri. Banyak pria bisa cemburu pada Lin Feng. Dia sangat beruntung dengan istrinya, mereka sangat mencintainya. Huang Nu ingin mengorbankan dirinya juga, tetapi Vermilion Bird dan Black Tortoise menolak sepenuhnya. Jika sesuatu terjadi pada Huang Nu, dinasti Huang besar akan sepenuhnya dimusnahkan. Huang Nu mencintai Lin Feng, tetapi dia juga berharap dinasti Huang besar akan dapat hidup kembali suatu hari nanti. Huo Wu berdiri di samping dan mengamati istri-istri Lin Feng. Mereka masih merasa sedih karena kesempatan yang dia lewatkan. Mr. Time berdiri di belakang Tang Yuyu. Dia melihat roh primordial Lin Feng dan menghela nafas. Dia ingat bagaimana mengesankan dan menakjubkan Lin Feng melihat kembali ke masa lalu. Sekarang dia tampak mati. Mr. Time tidak terlalu kuat, dia hanya memiliki kekuatan lapisan Half Godly Emperor. Di tengah-tengah orang-orang ini, dia tampak sangat lemah. Namun, burung vermilion dan kura-kura hitam memiliki kesan Mr. Time penuh teka-teki dan tidak terduga, meskipun mereka tidak benar-benar mengerti mengapa. Lin Feng seharusnya berada di nirvana pada saat itu. Suatu hari, 2 hari, itu adalah proses yang lambat. 3 hari, 4 hari, Lin Feng sudah berada di lautan api selama setengah bulan. Namun, tidak hanya roh primordial Lin Feng tidak sembuh, tetapi terus bergerak lebih. Ekspresi semua orang telah berubah. Burung vermilion tampak lelah dan kecewa. Huo Wu, King Feng, Tang Yuyu, Huang Nu, Ruo Xie, dan Lin Zetian semua memandangnya. Mereka ingin mengajukan pertanyaan tetapi mereka tidak bisa mengganggunya. Tapi dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Aku gagal, reinkarnasi nirwana gagal, kata burung vermilion, setelah ragu sejenak. Dia sama sekali tidak terlihat bagus. Kalimat Vermilion Bird membuat semua orang bergidik karena takut dan sedih. Semua wanita menangis. Lin Zetian menutup matanya dan berlutut. Dia bersujud 3 kali di depan ayahnya.
Matanya tampak tajam dan sedingin es. Aku akan membalaskan dendam kematian ayahku, siapa yang ikut denganku? Kata Lin Zetian, memandangi teman dan istri ayahnya. Aku masuk, kata Ruoxie, berdiri dan memegang senjatanya. Kinya mulai bergulung-gulung di sekitarnya. Aku masuk, kata Huang Nu, menghapus air matanya dengan lengan bajunya. Armornya muncul dan berdentang. Kinya begitu dingin sehingga orang-orang di sekitarnya tidak bisa terlalu dekat. Jika sang putri ingin pergi dan membalaskan dendamnya, burung vermilion dan kura-kura hitam juga harus pergi. Mereka tidak bisa membiarkan harapan terakhir dari dinasti Huang besar jatuh. King Feng dan Tang Yuyu hanya menatap roh primordial Lin Feng. Rasanya seperti waktu telah berhenti. Mereka nyaris tidak bisa bernapas. Semua orang berkeringat dingin. Burung vermilion berteriak dengan marah untuk membawa mereka kembali ke akal sehat mereka, tetapi sia-sia. King Feng dan Tang Yuyu melompat ke lautan api, menggenggam roh primordial Lin Feng. Mereka ingin Lin Feng membalasnya, itu akan membuat mereka sangat bahagia. Kedua wanita itu memandang yang lain. King Feng tersenyum dan berkata, "Suami, apakah kamu lelah? Ayo, mari kita pulang. Mari kita kembali ke benua 9 awan. Ayo tinggalkan dunia ini." Petik 2. Suamiku, mari kita kembali ke benua 9 awan. Ke Tiantai, mari kita memiliki kehidupan biasa. Tang Yuyu menangis. Dia kehilangan akal saat dia tersenyum dan berbicara dengan Lin Feng. Lin Feng tidak bisa kembali bersamamu, dia tinggal di sini bersamaku, kata Huang Nu dengan dingin. Dia tampak menakutkan pada saat itu. Dia tampak sangat bertekad, karena Lin Feng sudah mati, dia ingin menjaga semangat dan tubuhnya primordial bersamanya. King Feng dan Tang Yuyu memandang Huang Nu dengan dingin. Mereka tidak mengenalnya, tetapi mereka mengerti bahwa dia adalah salah satu dari istrinya sekarang. Namun, mereka mendapat kesan Huang Nu tidak benar-benar mengerti Lin Feng. King Feng berkata dengan dingin, dia harus kembali ke tanah kelahirannya. Daun yang jatuh selalu kembali ke akarnya. Tidak ada yang bisa melawan alam. Petik 2. Di atas mayatku, kata Huang Nu dengan dingin. Kamu ingin mencoba, kata King Feng dan Tang Yuyu. Burung vermilion tidak tahu harus berkata apa. Salah satunya adalah muridnya, yang lain adalah seorang putri, apa yang bisa dia lakukan? Suasana menjadi sunyi menyeramkan. Kemudian Mr. Time berteriak, cukup. Aku tidak berpikir Lin Feng akan bersedia melihat istri-istrinya bertarung di samping mayatnya, dan mendorong Ruoxie ke depan. Mr. Time sama sekali tidak sedih. Dia baru saja datang untuk bertindak sebagai saksi. Dia tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Mr. Time melirik kedua binatang buas, Huang Nu, dan King Feng, dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, serahkan padaku. Dalam 3 bulan, kamu akan lihat, Lin Feng akan normal kembali. Petik 2. Apa, Tuan Waktu, apa maksudmu? Petik 2. Tuan, kamu. Apakah kamu bercanda, Pak Tua? Mr. Time bahkan tidak selesai berbicara ketika kerumunan meledak. King Feng, Tang Yuyu, Lin Zetian, dan yang lainnya memandang Mr. Time dengan marah, terutama Lin Zetian. Dia mendapat kesan bahwa lelaki tua itu tidak menghormati ayahnya yang sudah meninggal. Mr. Time melambaikan tangan semua orang agar tenang. Dia tidak bercanda, dia benar-benar punya solusi. Serahkan padaku. Sangat, dalam 3 bulan, suamimu, ayahmu, temanmu, akan kembali normal. Baik. Bab 480, Subscribe Penatua. Semua orang bingung, tetapi mereka semua kembali ke dunia nyata, berkumpul di gedung pengadilan. Yan Zun dan Yan Duan ada di kursi utama. Yan Hui, Yan Zhan, dan Yan Leng duduk tepat di bawah mereka. Yan Di dan Yan Chang berada di kursi terendah. Di sisi lain adalah Mr. Time, Ruoxie, dan sesama murid Lin Feng lainnya. Roh primordial Lin Feng ada di pangkuan King Feng dan Tang Yuyu. Tubuh aslinya berada di pelukan Huang Nu. Tuba, Han Dali, dan yang lainnya juga ada di sana. Mereka telah berhenti bermeditasi setelah diberitahu bahwa Lin Feng dalam bahaya. Han Dali ingin membalas Lin Feng juga. Lin Zetian, beberapa tetua Gunung Pedang, Kaisar Duhu yang saleh, dan Ye Luqi juga ada di sana. Saudaraku, kamu bilang kamu bisa menyelamatkan Lin Feng, bagaimana dan di mana? Yan Zun bertanya pada Tuan Waktu, memecah kesunyian. Mr. Time tersenyum secara alami, seolah-olah dia memiliki rencana yang dipikirkan sejak awal. Dia tersenyum dan berkata, aku dan Lin Feng adalah teman lama. Aku tidak akan menyakitinya. Selain itu, kamu ada di sini, jadi kamu akan melihatnya sendiri. Petik 2. Aku tidak mempercayaimu. Lin Feng menyelamatkan cucu aku. Di Celestial Evolution Holy Dynasty, kami siap menggunakan semua sumber daya kami untuk menyelamatkannya, kata Yan Duan menyela waktu Pak. Dia tampak murung. Dia tidak mempercayai Tuan Waktu. Yan Duan aneh, tapi dia bersyukur. Dia ingin melindungi Lin Feng dan membalasnya karena dia telah menyelamatkan cucunya, Yan Chang. Sekarang, Lin Feng sama saja dengan mati, dia tidak bisa membiarkan siapapun merusak jenazahnya. Yan Zun mengangguk setuju ketika dia mendengar Yan Duan.
Baik Mr. Time yang dipercaya. Suasana kembali menindas. Mr. Time tersenyum kecut. Jika tidak ada yang setuju, dia hanya akan pergi dan melihat orang yang telah membuatnya membawa Lin Feng ke benua sembilan awan kembali pada hari-hari. Tuan, apa peluangnya untuk pemulihan? Tanya Tang Yuyu tiba-tiba. Mr. Time tampak lega. Dia mengangkat kepalanya dan bertemu Tang Yuyu yang basah dan wajah pucat. Dia menjawab, 100%. Baiklah, aku setuju. Kamu bisa mengambil suamiku, kata Tang Yuyu ketika dia mendengar Tuan Waktu. Ibu tiri, kamu, Lin Zetian berkata pada Tang Yuyu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Tang Yuyu menyela dia. Zetian, ayahmu sama saja sudah mati. Tidak ada yang bisa membantunya kecuali Tuan Waktu. Tang Yuyu menatap Lin Zetian. Dia melihat sekeliling, dan semua orang menunduk. Mereka tidak punya solusi. Lagi pula, dia tidak bisa melakukan hal yang lebih buruk pada suami kita. Meninggalkannya untuk Mr. Time adalah yang terbaik, kata Tang Yuyu. Semua orang harus memikirkannya. Sangat cepat, King Feng mengangkat tangannya dan memandang Tang Yuyu. Aku setuju. Aku setuju juga, Huang Nu mengangguk. Sebagai istri Lin Feng, dia harus menerima kesempatan ini. King Feng memandang Huang Nu. Dia mengira Huang Nu akan menolak, tetapi dia secara mengejutkan setuju. Tiba-tiba dia lebih menghargai dirinya. Aku setuju juga, kata Huo Wu dengan suara lemah. Dia tidak tahu apakah dia mengatakan sesuatu atau tidak, tetapi dia tetap berbicara. Dia sudah menganggap dirinya sebagai istri Lin Feng, dan dia akan selamanya. Semua orang memandang Lin Zetian. Dia adalah putra Lin Feng, dia pasti memiliki suara. Lin Zetian melihat bahwa semua orang setuju, dia ragu-ragu. Apa solusi terbaik? Terima, Tian kecil, kata suara yang datang dari luar istana. Itu suara seorang wanita, terdengar sedingin es. Ketika Lin Zetian mendengar suara yang dikenalnya itu, dia heran dan air mata langsung muncul di matanya. Ibu. Tian kecil, kata Meng Qing. Matanya basah. Lin Zetian melemparkan dirinya ke dalam pelukan ibunya. Dia sudah dewasa, tetapi dia akan selalu menjadi bayinya. Meng Qing kembali, aman dan sehat. Di antara istri Lin Feng, jika hanya satu yang harus dianggap sebagai ratu, itu akan menjadi Meng Qing dan tidak ada orang lain. Meng Qing adalah simbol. Dia adalah istri pertama Lin Feng, yang menjadi favoritnya. Ada alasan penting lainnya, dia adalah ibu dari pewaris sah Lin Feng. Ketika Meng Qing telah mendengar bahwa kehidupan Lin Feng terancam, dia kembali meskipun gurunya keberatan. Namun, dia telah kembali karena dia tidak percaya itu mungkin, bagaimana bisa suaminya dikalahkan dengan mudah. Ketika Huang Nu melihat Meng Qing, yang tampak seperti makhluk surgawi, dia akhirnya mengerti wanita macam apa Meng Qing dia. Huang Nu telah banyak berpikir tentang Meng Qing dan selalu bertanya-tanya seperti apa tampangnya. Huang Nu sangat bahagia sebagai putri dari dinasti Huang besar, tetapi ketika dia melihat Meng Qing, dia merasa jelek dan sedih. Dia mengerti bahwa Meng Qing akan selalu menjadi istri pertama Lin Feng. Meng Qing mengetuk bahu Lin Zetian untuk menghiburnya. Dia datang ke aula utama dan menatap Yan Duan dan Yan Zun. Dia membungkuk dan tersenyum, guru aku, Nona Snow, menyuruh aku untuk menyambut kamu. Nona Snow. Kedua pria itu tercengang. Bukankah Nona Snow sudah mati? Bagaimana itu mungkin? Meng Qing tidak menjelaskan apapun. Dia berbalik dan menatap Huang Nu. Dia tidak mengenalnya, tetapi dia tersenyum ramah. Huang Nu hanya mengangguk. Meng Qing berjalan ke King Feng dan Tang Yuyu. Kedua wanita itu menundukkan kepala dengan sedih. Meng Qing menghela nafas dan berkata, dia tidak ingin melihatmu seperti ini. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Tang Yuyu menangis. Meng Qing memandang Mr. Time, Tuan, apakah kamu yakin kamu bisa menyelamatkannya? Memang, dalam 3 bulan, dia akan baik-baik saja lagi, Mr. Time mengangguk. Semua orang memandang Meng Qing. Mereka semua sepakat untuk menyerahkan tubuh dan roh primordial Lin Feng kepada Mr. Time. Mr. Time mengatakan ada satu syarat, tidak ada yang bisa mengikutinya. Lin Feng akan kembali dalam 3 bulan. Meng Qing diterima. Beberapa saat kemudian, semua orang berada di puncak pegunungan evolusi surgawi. Mr. Time memegang roh primordial dan tubuh jasmani Lin Feng, dan dia menghilang. Pergi, ayo pergi dan lihat di mana dia berada, kata Yan Zun. Yan Duan dan Yan Zun segera mulai mengejarnya. Mr. Time hanya memiliki kekuatan lapisan Half Godly Emperor, jadi dia tidak secepat itu. Dia dengan cepat merasakan energi yang menakutkan di belakangnya. Ekspresinya berubah drastis ketika dia melihat seorang pria berpakaian hitam di atas gunung di depannya. Pria itu melirik Mr. Time dan berkata, cepat guru kami sedang menunggumu. Petik 2. Terima kasih, saudaraku, kata Tuan Time dengan gembira. Dia dengan cepat menghilang dengan Lin Feng. Yan Duan dan Yan Zun tiba, tetapi segera berhenti bergerak ketika mereka melihat bayangan hitam pria yang akrab itu. Kamu lagi, teriak Yan Zun. Dia telah melihat pria itu saat dia mengamati Lin Feng dengan Yan Duan. Dia tiba-tiba muncul di belakangnya pada hari itu dan dia tidak merasakan kehadirannya.
Kamu lagi, kamu masih hidup. Jika orang-orang, dan terutama Tian di Kaisar Langit, tahu tentang itu, kamu tahu apa yang akan terjadi. Kata Yan Duan dengan dingin. Berhenti mengejarnya, Lin Feng adalah harapanku. Aku tidak akan menyakitinya. Kembalilah sekarang, kata pria berpakaian hitam dengan suara serak. Siapa Pak waktu untuk kamu? Tanya Yan Zun. Pria berpakaian hitam menggelengkan kepalanya, tetapi tidak membalas perlahan-lahan menghilang dari lembah. Tidak ada satupun thread key yang tertinggal. Dua pembudidaya dari lapisan atas Kaisar Ketuhanan yang ketujuh tidak bisa merasakan ki sama sekali, dan keduanya tercengang. Setelah waktu yang lama, mereka menghela nafas dan kembali ke cabang dinasti suci evolusi surgawi. Pada saat yang sama, di Istana Agung Dinasti Kaisar Langit, seseorang tiba-tiba membuka mata mereka, melihat ke barat. Bagaimana ini mungkin? Ki itu dia. Terima kasih sudah subscribe Penatua.